Di hari pertamanya sekolah, si lemah berusia 17 tahun. Menolak mentah-mentah tawaran si primadona sekolah untuk melindunginya, tetapi yang mengejutkan, gadis aneh itu benar-benar mengikutinya sampai ke rumah. Dia bahkan menawarkan $10.000 per jam. Hanya untuk menemaninya. Anak laki-laki itu bertanya-tanya. Bagaimana mungkin seorang siswi bisa punya uang sebanyak itu? Untuk membuktikannya, dia mengeluarkan ponselnya. Menunjukkan deretan angka saldo yang mengejutkan. Sesaat kemudian, ponselnya sendiri bergetar. $10.000 baru saja masuk rekeningnya. Transfer mendadak itu membuatnya bimbang dan terguncang. Jika teman sekelasnya tahu dia menjual dirinya demi uang, dia akan dicap sebagai bahan lelucon selamanya. Namun, $10.000 per jam hampir mustahil untuk ditolak. Tepat saat si primadona sekolah meraih tangannya, dia tidak tahan dengan cinta yang dibeli dengan uang. Dan menolaknya. Dia tergagap, mengatakan kalau dia sempat kalap sesaat. Berjanji akan mengembalikan uangnya. Dan menyuruhnya pergi. Wajah gadis itu berubah penuh amarah. Dia mengeluarkan sebuah kartu tarot dan menempelkannya ke wajah pemuda itu. Kau itu sudah sekarat, buat apa sok jual mahal? Ejeknya. Kemudian matanya menjadi liar. Karena kau akan mati juga. Long Chun, serahkan saja tubuhmu padaku. Long Chun membeku ketakutan. Tidak mengerti apa maksud gadis itu. Detik berikutnya, Li Hesu mencengkeram lengannya. Sebuah kekuatan luar biasa membantingnya ke lantai. Tidak mungkin gadis normal sekuat itu. Dia bisa merasakannya dengan jelas, seperti ada banyak tangan dingin yang mencengkeram lengannya. Setelah melihat lebih dekat, dia sadar itu sama sekali bukan tangan gadis itu. Melainkan sekumpulan tangan pucat seperti hantu. Dan tepat di hadapannya, Li Heisu sudah berubah menjadi hantu gadis yang pucat pasi. Pupil mata Long Chun membesar. Ini tidak mungkin nyata, kan? Hantu gadis itu dengan malu-malu menutupi wajahnya. Berbisik kalau ini salah si pemuda karena tidak mau memegang tangannya tadi. Bercucuran keringat, dia masih mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin ini hanya cosplay aneh. Tetapi saat dia melihat bagian bawah tubuh gadis itu yang bergetar dan tidak beraturan, dia tahu pasti kalau gadis itu adalah monster. Gadis itu melepaskan lengannya, tetapi suaranya memaksa. Untuk terakhir kalinya, maukah kau menyerahkan tubuhmu padaku? Dia hanya memberinya 3 detik untuk memutuskan. Lalu mulai menghitung mundur sendiri. Begitu dia mulai, Long Chun berbalik, satu-satunya pikirannya adalah lari. Saat gadis itu menyebut angka 1, pemuda itu sudah berlari sekuat tenaga. Melihat mangsanya kabur, hantu gadis itu menerjang untuk mengejarnya. Bahkan saat itu, dia masih berharap ini semua hanyalah mimpi buruk. Tapi detik berikutnya, gadis itu menghantamkan tinjunya tepat ke jalur pelariannya. Saat dia tersandung, tangan satunya lagi mengangkat tubuhnya seolah dia hanyalah boneka kain. Namun, tiba-tiba bagian bawah tubuhnya terpeleset kulit pisang. Bruk! Keduanya pun terbanting ke tanah. Dan Long Chun berhasil melepaskan diri. Namun, rasa sakit yang membakar di punggungnya terasa begitu nyata. Jantung Long Chun berdebar kencang. Ini bukan mimpi. Kalau sampai tertangkap lagi, dia pasti mati. Sadar akan hal itu, dia melesat ke sebuah gang sempit tanpa menoleh. Pikirnya, di tempat sesempit ini, dia tidak akan bisa mengejarku. Namun, saat dia terduduk lemas di tanah dan lengah, sebuah suara dingin terdengar dari belakang. Apa kau benar-benar pikir aku tidak bisa masuk? Dia menutupi wajahnya, dengan satu mata dingin yang mengintip dari celah. Melayang tepat di atas kepalanya. Dia bergumam dengan kesal, apa maksudmu tadi? Aku kan jelas-jelas langsing. Long Chun pun terhuyung. Mencoba untuk berdiri dan lari lagi, tapi kakinya kaku karena ketakutan. Kakinya menolak untuk patuh. Gadis hantu itu mengulurkan tangannya, suaranya terdengar sangat jahat. Kasihan sekali kau, Long Chun. Tinggal di rubanah yang kotor tanpa orang tua. Kau menyembunyikan semua itu dari teman-temanmu karena malu, kan? Dengan hidup yang semenyedihkan ini. Untuk apa kau terus hidup?
Sambil menatap tangan yang mendekat itu, Long Chun berteriak minta tolong sekuat tenaga. Tapi di jalanan yang ramai dengan mobil berlalu lalang, tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Dia mencengkeram dagu Long Chun, memaksanya mendongak. Tidak akan ada yang menolongmu, cibirnya. Jangan terus-terusan berpegang pada hidupmu. Katakan saja, ya, dan aku yang akan menjalani sisa hidupmu. Tepat saat dia hendak mengambil alih sepenuhnya tubuh Long Chun. Long Chun tiba-tiba berhasil melepaskan diri. Menyentakkan lengannya dari cengkeraman hantu itu. Gelombang energi yang dahsyat meledak dari dalam dirinya, membuatnya berlari menggila. Mata gadis hantu itu menyala merah karena murka. Sambil berusaha mencakarnya dari belakang, dia meraung. Kenapa kau terus memberontak? Aku tidak pernah bilang akan membunuhmu. Serahkan tubuhmu padaku dan kau akan bebas, sama seperti Hesu. Tapi mana mungkin Long Chun percaya pada bualannya. Dia hanya berlari lebih kencang, mengerahkan seluruh tenaganya untuk kabur. Namun, saat dia hampir sampai di ujung gang, gadis hantu itu merobek lengannya sampai putus. Menatap lengan yang putus di tangannya. Ekspresinya berubah kaget. Padahal Long Chun yang kehilangan lengannya. Dia justru semakin marah dan berteriak. Tubuhmu jadi rusak. Sekarang bagaimana? Dia memukul tanah dengan marah. Emosinya menjadi tidak terkendali. Terbaring di genangan darahnya sendiri, penglihatan Long Chun mulai kabur. Dia merasa kematian mendekat. Kalau dipikir-pikir lagi, hidupnya memang tidak punya banyak arti. Gadis hantu itu tidak lagi menyembunyikan wajahnya, amarahnya meledak sepenuhnya. Kalau aku tidak bisa memilikimu, maka akan kumakan saja kau. Dia membuka mulutnya yang mengerikan lebar-lebar dan menerjang. Tapi tepat pada saat itu, suara langkah kaki yang menginjak genangan air terdengar mendekat. Seekor anjing putih kecil melompat lurus ke arah mulutnya yang menganga. Pada saat yang sama, kilatan baja menembus tengkoraknya. Dalam satu tebasan, tubuhnya terbelah menjadi dua. Sesosok yang mencolok tiba-tiba melangkah ke depan Long Chun. Melalui penglihatannya yang kabur, dia melihat pria itu mengibaskan darah dari pedangnya. Lalu orang asing itu berbicara dengan tenang. Tahun Jiasin, bulan Ding Mao. Hari Bingwu, selamat ulang tahun, keturunanku. Saat Long Chun membuka matanya lagi, dia basah kuyup oleh keringat. Dia meraih ponselnya, waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang. Panggilan tak terjawab dari teman sekelas dan bahkan wali kelasnya memenuhi layar. Panik, dia melompat, bagaimana mungkin sudah siang. Dia bergegas mencari seragamnya, mencoba mengingat jam berapa dia tertidur kemarin. Lalu sebuah kesadaran tiba-tiba menyadarkannya, kemarin Li Hesu datang mencarinya. Dan lengannya. Dia ingat lengannya putus dicabik oleh monster. Ketakutan, dia segera memeriksa lengannya. Dia mengepalkan tangannya, masih utuh. Tidak ada yang salah sama sekali. Tepat saat kebingungan melandanya, panggilan dari gurunya masuk lagi. Dia bergegas ke sekolah. Di gerbang, berdiri sebuah patung telanjang yang menjulang tinggi. Staf di dekatnya menggerutu sambil mengutak-atik tiang bendera. Sialan, tiangnya selalu tercabut. Bajingan mana yang terus melakukan ini? Memaksakan diri untuk tenang. Long Chun memperlambat langkahnya di dalam kampus. Tapi di dalam hatinya, satu pikiran masih membekas. Apa Li Hesu juga ada di sini? Di koridor. Para siswa sudah berangkat untuk makan siang. Dua teman Li Hesu berbisik, aneh, dia berbeda hari ini. Dia bahkan belum membaca tarot kita. Mendengar itu, Long Chun menegang. Jadi dia ada di sini. Dia berjalan ke jendela dan mengintip ke kelasnya. Dia terlihat sangat normal. Mengobrol dengan teman-teman sekelasnya. Hal itu hanya memperdalam kebingungannya. Dia bertanya-tanya apakah harus menghadapinya secara langsung tentang apa yang terjadi kemarin. Saat itu, dua teman sekelas di belakangnya bergumam. Cuma berandalan yang datang jam segini, dan hal pertama yang kau lakukan adalah memeriksa pacarmu. Kami khawatir sia-sia, dasar kau ini. Long Chun membuka mulutnya untuk menjelaskan. Bukan seperti itu, tapi pada saat itu juga, matanya bertemu dengan mata Li Hesu. Pupil matanya melebar karena terkejut.
Long Chun ketakutan. Segera berjongkok. Memilih untuk melarikan diri, dia merangkak di lantai. Bergerak perlahan menuju kelas. Bukan seperti yang mereka pikirkan, dia ingin berteriak. Kemarin, saat pertama kali bertemu dengannya, dia hanya mengambil kartu tarot yang dijatuhkannya. Tapi saat dia mengembalikannya, tiba-tiba dia menggenggam tangannya, pipinya memerah karena malu. Long Chin bingung, kenapa gadis itu melakukan hal itu? Tapi dia dengan santainya menebak tanggal lahir Long Chin dengan tepat. Lalu dia bertanya apa Long Chin mau mengambil kartu tarot untuk melihat nasibnya. Tapi Long Chin sama sekali tidak tertarik, apalagi teman-teman sekelasnya mengejek di sampingnya. Dia pun langsung pergi dari sana. Sejak hari itu, Lee Hae-su jadi makin nekat. Dia terus-terusan mengumumkan di depan teman sekelas kalau dia adalah pacar Long Chin. Dan setiap kali ada waktu, dia langsung bergegas menemuinya. Dia bahkan membawa hadiah pengakuan cinta klasik para pelajar. Susu kotak dengan secari kertas di atasnya. Hal itu membuat semua orang yakin kalau dia benar-benar pacarnya. Tak peduli berapa kali pun Long Chin menolaknya dengan tegas. Dia tidak pernah goyah, bahkan pada akhirnya dia mengikutinya sampai ke rumah. Yang menyebabkan kejadian aneh sebelumnya. Long Chin merasa seolah-olah kehilangan ingatannya. Dia ingat dirinya terluka parah. Tapi tidak bisa mengingat bagaimana dia bisa pulang. Dan monster itu. Sebenarnya apa itu? Kalau itu hanya mimpi, mungkin akan lebih mudah diterima. Tapi riwayat transfer di ponselnya benar-benar nyata. Dia berpikir, apa aku tanya saja langsung padanya? Tapi kemudian dia menggelengkan kepala. Lagi pula, sekarang dia tidak kehilangan tangan atau kakinya. Kemudian, dia dipanggil ke ruang guru karena terlambat. Setelah guru memastikan dia hanya ketiduran, dia pun disuruh kembali ke kelas. Di perjalanan, dia melirik jam di ponselnya. Tepat saat dia memikirkan betapa sedikitnya pelajaran yang dia dapat hari ini, Lee Hae-su tiba-tiba muncul dari balik tikungan. Itu membuatnya kaget. Lee Hae-su menjelaskan kalau dia tidak bermaksud mengagetkannya. Dia hanya dengar kalau Long Chin ada di ruang guru. Jadi dia menunggunya di sini. Long Chin pun terdiam. Belnya kan sudah berbunyi. Apa sekarang menguntit sudah jadi hobimu? Tidak bisakah kamu bersikap normal sekali saja? Tapi kemudian dia sadar, koridor di sekitar mereka benar-benar kosong. Tidak ada seorang pun. Mengingat kejadian kemarin, dia bergidik ngeri. Dia cepat-cepat mundur, mencoba menenangkan diri, lalu berkata, "Tunggu. Ayo kita bicara di tempat yang ramai. Aku tidak takut. Ini hanya untuk berjaga-jaga kalau kamu tiba-tiba menyerangku." Lee Hae-su buru-buru menjelaskan. Dia bersikeras kalau waktu itu dia kerasukan hantu. Tapi saat dia terus meminta maaf, Long Chin tiba-tiba menyadari sesuatu. Patung yang ada di gerbang sekolah sekarang berdiri tepat di sini. Bukankah itu seharusnya ada di gerbang utama? Tadi ini tidak ada di sini. Bagaimana bisa tiba-tiba muncul? Gumamnya tak percaya. Detik berikutnya, patung itu benar-benar mengangkat bagian belakangnya. Lalu tanpa peringatan, patung itu langsung menyerang mereka. Long Chun tidak punya waktu untuk berpikir. Instingnya menyuruhnya lari sambil berlari kencang. Dia berteriak pada Lee Hae-su. Bertanya apakah ini salah satu tipuannya lagi. Dia dengan cepat berteriak bukan, tapi Long Chun tidak mempercayainya. Lagi pula, bukankah dia melakukan hal yang sama kemarin? Dia mencoba menjelaskan, mengatakan itu bukan perbuatannya, tapi hantu bernama arwah gadis di balik semuanya. Long Chun membentak, diam dan lari. Dengan kecepatannya, kita akan tertangkap sebentar lagi. Saat itu, dia melihat keranjang bola basket di dekatnya. Sebuah ide muncul, dia mendorong keranjang itu ke arah yang berlawanan. Lalu dengan sekuat tenaga, dia menumpahkan seluruh isi bola basket ke tanah, berharap bisa menjegal patung itu, tapi patung itu tidak melambat sedikit pun. Sebaliknya, ia menunjukkan refleks atletis, melakukan lompatan sempurna melewati bola-bola yang berserakan. Mendarat dengan keras, ia berhenti mendadak dan memasang pose sempurna dengan tangan terbuka. Seolah sedang menunggu tepuk tangan. Long Chun dengan panik menyuruh Hae-su untuk pergi ke tempat yang ramai.
Tapi dia tiba-tiba berhenti, merogoh sakunya. Dan dia mengeluarkan sebuah kantung kecil berisi sesuatu yang terlihat seperti kacang di bawah tatapan kaget Long Qin. Li Hesu melemparkan sekantong kacang langsung ke patung yang sedang menyerang. Percikan petir berkelip di mata patung itu. Detik berikutnya, patung itu menyerang dengan kecepatan kilat. Menangkis dan memukul balik setiap butir kacang. Long Qin menarik Hesu yang membeku. Membentaknya, "Bodoh. Apa-apaan yang kau lakukan?" Dia mendorongnya keluar dari gerbang besi. Tepat saat patung telanjang itu menerjang ke depan, dia membanting gerbang hingga tertutup, keduanya terengah-engah. Menatap tegang, terlalu takut untuk lengah. Patung itu berhenti di depan gerbang yang tertutup. Ia menundukkan kepalanya dan perlahan berbalik, tetapi tepat ketika mereka mengira patung itu sudah menyerah. Tiang bendera di kejauhan mulai bergetar hebat. Patung itu kembali menyerang. Sekarang sambil membawa tiang itu. Jelas berniat untuk melompati penghalang. Mata Long Qin berputar liar dengan panik. Mencari sesuatu yang bisa dia gunakan. Saat itulah dia melihat sebuah gerobak sampah di dekatnya. Sementara itu, patung itu sudah melompat ke udara. Gerakannya anggun seperti seorang atlet profesional. Tepat saat akan mendarat, Long Qin menabrakkan gerobak itu ke depan. Sambil meneriaki Li Hesu untuk menyingkir. Dengan waktu yang pas, dia mendorong gerobak itu. Dan patung itu langsung jatuh ke dalamnya, benturan itu membuat gerobak tersebut terbalik. Menumpahkan gunungan sampah yang mengubur patung itu sepenuhnya. Bau busuk yang menyesakkan memenuhi udara. Membuat Long Qin dan Li Hesu mual hingga ingin muntah. Tapi itu malah membuat patung itu semakin marah. Sebelum mereka sempat bereaksi, patung itu menyerbu lurus ke arah Long Qin. Tangan raksasanya mencengkeram erat lehernya. Dengan kekuatan brutal, patung itu mengangkatnya ke udara. Mata dingin penuh kebencian itu menatap tajam ke arahnya. Cengkeramannya mengencang, seolah ingin mencabik-cabiknya. Berniat meremukkan nyawanya. Di sampingnya, Li Hesu dengan panik mengobrak-abrik sakunya. Tiba-tiba dia mengeluarkan seuntai tasbih kenari. Sambil berteriak agar patung itu melihat ke arahnya. Dia melemparkan tasbih itu dengan sekuat tenaga. Long Qin kaget, ternyata itu berhasil. Tasbih kenari itu mengenai wajah si patung dan meledak dengan daya tolak yang kuat. Patung itu berteriak kesakitan sambil memegangi matanya. Long Qin memanfaatkan kesempatan itu dan melepaskan diri saat patung itu masih terhuyung-huyung. Dia dan Li Hesu bergegas melarikan diri. Begitu mereka sampai di tempat yang aman, Long Qin membentaknya, "Kenapa tidak kau gunakan itu dari tadi, hah?" Li Hesu dengan tenang menyalakan sebatang dupa. Dengan tenang dia menjelaskan bahwa itu hanyalah jimat pelindung biasa. Lalu dia mengeluarkan seuntai kain warna-warni. Di bawah tatapan bingung Long Qin, dia merobeknya menjadi dua bagian. Dia mengikat separuhnya di pergelangan tangan Long Qin. Katanya itu akan menangkal bahaya untuk sementara waktu, tapi dia memperingatkannya dengan tegas. "Jangan lepaskan ini sebelum tengah malam." Melihat ritual anehnya, Long Qin mencibir, "Kamu ini gila atau apa?" Dia mengakui wajar jika Long Qin meragukannya, tapi dia bersikeras tidak melakukan kesalahan apapun. Dia hanya berharap Long Qin mau bicara dengannya sepulang sekolah. Long Qin langsung menolaknya mentah-mentah. "Kalaupun kemarin kau kerasukan, dan hari ini cuma kebetulan, terus kenapa? Sejak aku berurusan denganmu, tidak ada hal lain yang terjadi selain hal-hal aneh. Aku tidak mau berurusan denganmu lagi." Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Li Hesu menundukkan kepalanya, menatap kepergian Long Qin dengan wajah penuh kekecewaan. Waktu berlalu dengan cepat, dan tak lama kemudian sekolah usai. Long Qin langsung bergegas pulang. Saat dia memasukkan kode pintu rumahnya, dia melihat kain warna-warni itu masih terikat di pergelangan tangannya. Peringatan Li Hesu terngiang di kepalanya, "Jangan lepaskan ini sebelum tengah malam." Tapi dia mencibir, menganggap itu hanya tipuan lain, lalu merobeknya dan membuangnya ke tempat sampah. Saat melangkah masuk ke rumahnya yang remang-remang, dia menyalakan lampu dan membeku karena kaget. Ada seekor anjing putih yang duduk diam di atas tempat tidurnya, setelah semua kejadian aneh selama 2 hari terakhir ini model.
Saraf Long Chun menegang setajam silet melihat anjing kecil di hadapannya. Anjing itu adalah anjing yang ia pungut di jalan. Melihat keadaannya yang menyedihkan, sama seperti dirinya, ia memutuskan untuk membawanya pulang. Mengira anjing itu lapar, Long Chun meletakkan sepiring sosis. Lalu, dia mengambil ponselnya. Berniat memesan makan malam untuk dirinya sendiri. Tapi betapa terkejutnya dia saat anjing itu tiba-tiba bicara. Beri aku sesuatu yang lebih enak. Berhenti memberiku sosis terus-terusan. Tapi ya sudahlah, aku lapar sekarang. Kali ini kumaafkan. Terkaget oleh suara yang tiba-tiba itu, Long Chun langsung berdiri dan melihat sekeliling ruangan dengan bingung. Siapa yang bicara? Anjing itu bicara lagi. Yah, sepertinya kau akhirnya bisa mendengarku. Long Chun menatap anjing itu, masih tidak percaya. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi, membolak-balikannya, yakin ada seseorang yang sedang mengerjainya. Tiba-tiba anjing itu menggonggong dengan marah, kurang ajar. Saat itulah Long Chun sadar. Sialan. Anjing ini benar-benar bisa bicara. Jantungnya berdebar kencang. Apa aku sudah gila? Apa ini skizofrenia? Anjing itu berkata dengan dingin. Sepertinya kau masih menyangkal kenyataan. Begitu anjing itu selesai bicara, sebuah laci di dekatnya bergetar hebat. Secari kain bernoda darah melayang keluar, menghantam Long Chun. Dia melihat ke bawah, itu adalah sobekan lengan baju yang basah oleh darah. Ketakutan, dia melemparnya jauh-jauh. Ingatan saat lengannya dicabik-cabik oleh gadis hantu melintas di benaknya. Secara naluriah dia memegangi lengannya erat-erat. Menatap anjing itu dengan ketakutan. Dia menuntut untuk tahu siapa anjing itu sebenarnya, tapi si anjing malah balik bertanya, siapa kau? Kenapa kau bisa berjalan dan bicara? Long Chun terdiam. Tunggu. Bukankah itu seharusnya dialogku? Anjing itu melanjutkan, pergi panggil yang lain. Bawa kemari orang yang melahirkanku. Aku harus tahu apa yang terjadi pada keluarga ini. Long Chun bergumam, tidak ada siapa-siapa. Mata anjing itu melebar. Apa? Keluarganya sudah tidak ada? Tidak ada kerabat lain? Long Chun berdiri dengan marah. Aku tidak tahu. Dan omong kosong apa yang kau bicarakan dari tadi? Sejak awal, anjing itu memarahinya karena tidak sopan, lalu bergumam bingung. Dilihat dari caramu hidup kembali setelah menerima kekuatanku. Aku seharusnya tidak salah pilih. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga ini selama aku pergi? Ekspresinya tiba-tiba mengeras. Ia berkata dengan serius, Nak, aku adalah leluhurmu. Long Chun langsung membeku di tempat. Kalau anjing ini benar-benar leluhurnya, bukankah itu berarti dia juga seekor anjing? Dasar bodoh, gonggong anjing itu dengan marah. Sambil melompat, aku bukan anjing. Sebenarnya, anjing itu tidak benar-benar berbicara. Long Chunlah yang bisa mendengar suaranya. Dia berhenti berdebat dan berkata dengan dingin. Tidak peduli, kau tetap seekor anjing. Jadi, leluhur anjing, dewa, atau apalah itu. Kami butuh ritual, upacara peringatan. Aku tidak punya uang untuk itu. Pergi cari keturunan lain saja. Sang leluhur anjing berputar-putar di atas kasur dengan marah. Melihatnya berputar-putar, Long Chun menjadi gelisah. Khawatir anjing itu akan kencing. Dia segera menunjuk ke arah kamar mandi, toiletnya di sana. Tapi anjing itu terdiam di tengah langkah. Kali ini, dia tidak marah. Sebaliknya, raut wajahnya menjadi muram. Jadi, keluarga sudah tidak lagi memujaku? Long Chun mengerutkan kening. Keluarga apa? Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Maksudmu kerabat? Aku tidak punya. Sang leluhur anjing menghela napas, mengatakan bahwa mulai sekarang Long Chun harus membantunya. Long Chun menendangnya dari kasur dan membentak, aku tidak peduli kau itu leluhurku atau bukan. Keluar sana. Sambil terbaring di lantai. Anjing itu menggonggong dengan marah,
Aku sudah menyelamatkan hidupmu. Dan begini caramu membalasnya? Dasar tidak tahu terima kasih. Long Chun hanya bergumam, terima kasih, lalu tidak memedulikannya. Bersikeras bahwa dia hanyalah seorang pelajar miskin. Tidak punya uang dan tidak punya kekuatan. Dia mengambil ponselnya dan mulai mencari, anjing berbicara. Tepat pada saat itu, telinga sang leluhur anjing bergerak-gerak. Sesuatu telah menarik perhatiannya. Telinganya langsung tegak sambil menatap waspada keluar jendela. Sesaat kemudian, ia menggonggong dengan marah ke dalam kegelapan. Long Chun mengerutkan kening melihat tingkahnya. Bertanya, ada apa lagi sekarang? Kenapa kau menggonggong lagi? Sang leluhur anjing menggeram. Ada sesuatu yang kotor di luar. Apa kau membawa sesuatu pulang bersamamu? Long Chun memutar bola matanya. Berhenti bicara omong kosong, tidak ada apa-apa di luar sana. Tiba-tiba anjing itu melompat ke wajahnya, berteriak, keluar sekarang juga. Long Chun mengira anjing itu hanya mencoba menakutinya, tapi detik berikutnya, suara benturan keras mengguncang udara. Membuatnya membeku di tempat. Sang leluhur anjing menarik-narik wajahnya dengan panik, berteriak, cepat! Keluar! Karena tidak punya pilihan lain. Long Chun bergegas keluar ke tangga darurat dengan sang leluhur anjing mengikutinya. Mengikuti arahannya yang mendesak. Dia melihatnya, patung yang sama dari sekolahnya tadi siang. Sekarang berdiri dengan menyeramkan di depan pintunya. Sambil ketakutan, Long Chun bersembunyi dan berbisik, itu patung perunggu sekolah. Kenapa patung itu bisa berubah jadi monster? Leluhur anjing itu menggelengkan kepalanya. Itu bukan monster, itu adalah roh. Ia menjelaskan bahwa roh merasuki benda mati, makanya wujud mereka bermacam-macam. Ada banyak sekali roh di tanah ini. Mereka adalah bagian dari alam itu sendiri. Dan terkadang, alam punya selera keindahan yang agak aneh. Lalu ia mengerutkan kening, tapi kenapa dia marah padamu? Biasanya para roh itu jinak. Sulit sekali untuk memancing amarah mereka. Long Chun teringat saat dia membuang patung itu ke gerobak sampah tadi. Dia baru saja akan menjawab. Bersikeras kalau patung itu yang menyerangnya duluan. Saat tiba-tiba roh perunggu itu mendobrak pintu. Menerjang lurus ke arahnya. Berkat peringatan dari leluhur anjing, Long Chun berhasil menghindar tepat waktu. Nyaris saja terkena serangan brutalnya. Jangan diam saja, bentak leluhur anjing. Lari, Long Chun. Saat leluhur anjing berbalik untuk menghadapi roh patung itu sendirian, Long Chun pun bertanya. Apa yang kau lakukan? Leluhur anjing itu sedikit memiringkan kepalanya dan membentak. Bukannya sudah kubilang lari? Mendengar itu, Long Chun berhenti berpikir dan langsung kabur ke belakang. Sambil berlari, dia teringat anjing itu menyebut dirinya sebagai leluhurnya. Mungkinkah dia benar-benar punya kekuatan? Sementara itu, roh perunggu bangkit kembali, bersiap untuk menyerang. Leluhur anjing menghentakkan kakinya ke tanah. Dalam sekejap, energi yang dahsyat meletus. Petir merah menyambar di sekujur tubuhnya. Rahangnya terbuka lebar. Seolah siap mencabik-cabik roh itu. Tapi ternyata, anjing kecil itu hanya menggonggong dengan ganas. Dengan satu ayunan santai, roh perunggu itu membuatnya terpental. Anjing itu menabrak dinding, lalu berguling-guling di tanah. Akhirnya, dengan terhuyung-huyung, ia kembali ke sisi Long Chun. Sambil kabur bersamanya, Long Chun meliriknya dan bertanya, tadi itu apa-apaan? Leluhur anjing itu tampak malu dan bergumam. Kenapa kau masih di sini? Long Chun balas membentak, bahkan belum ada 10 detik sejak kau menyuruhku lari. Memangnya kau punya kekuatan apa? Kemarin kau membual akan menyelamatkanku. Sebelum dia selesai bicara, roh perunggu itu menerjang ke depan. Dan langsung menangkap Long Chun. Untungnya, seragam sekolahnya tidak dikancingkan. Sehingga dia bisa melepaskan diri. Tapi, dia tetap terhempas keras ke lantai. Roh perunggu itu menatap seragam robek di tangannya. Kemudian, Long Chun terbelalak ngeri. Roh itu mengenakan seragam itu, dan saat resletingnya ditarik, senyum bengis terukir di wajahnya. Sambil merendah,
Ia mengambil kuda-kuda seperti seorang pelari. Di depan mata Long Chun dan leluhur anjing yang tertegun. Ia melesat maju seperti sprinter yang meluncur dari garis start, tetapi tepat sebelum mencapai mereka. Segel-segel Buddha bercahaya tiba-tiba muncul. Roh itu terlempar ke belakang oleh kekuatan segel itu. Baik Long Chun maupun leluhur anjing membeku karena kaget. Di sana, berdirilah Lee Hisu. Satu tangannya menekan speaker Bluetooth, tangan lainnya menggenggam ponselnya. Simbol-simbol Buddha berdesir di sekelilingnya, sementara ponselnya memutar 8 jam lantunan sutra Buddha. Speaker itu menggelegar dengan gema suci. Roh perunggu itu pun roboh. Menggeliat kesakitan saat api melalap tubuhnya. Melihat pemandangan itu, Long Chun tak bisa menahan diri untuk berseru. Apa-apaan ini? Luar biasa. Api berkobar tanpa henti, menghanguskan roh perunggu itu. Tepat ketika mereka mengira roh itu akhirnya akan hancur. Roh perunggu itu menerobos kobaran api yang membakar. Matanya tajam dan penuh niat membunuh saat ia bangkit berdiri lagi. Lee Hisu membeku, secara naluriah melangkah mundur, tetapi detik berikutnya patung itu melesat maju. Tinjunya yang penuh amarah sudah beberapa senti jauhnya. Pada detik terakhir, Long Chun menerjang ke depan. Menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindungi Lee Hisu. Benturan keras itu menghempaskan mereka berdua ke tanah. Roh perunggu itu kemudian mengangkat kakinya yang besar. Dengan satu injakan brutal, ia menghancurkan speaker Bluetooth yang memutar sutra itu seketika. Api yang membakarnya mulai meredup. Dari lantai yang retak, ia mengambil segenggam puing. Menghancurkan pecahan-pecahan itu menjadi satu gumpalan. Ia bersiap dengan kuda-kuda tolak peluru. Di bawah tatapan ngeri Long Chun dan Lee Hisu, ia melemparkan batu itu dengan kekuatan penuh. Hujan serpihan menghujani mereka, mustahil untuk dihindari. Menghantam setiap inci tubuh mereka. Kekuatan itu meledak seperti serangan misil, berdentum dengan ledakan yang memekakan telinga. Sambil mengertakkan gigi menahan rasa sakit, Long Chun memaksa dirinya untuk bangkit perlahan sementara roh perunggu itu semakin mendekat. Langkah demi langkah, Long Chun berteriak pada Lee Hisu. Kita harus lari sekarang. Tapi, Lee Hisu malah mengeluarkan sebatang dupa. Korek apinya menyala dan berdesi saat ia mati-matian mencoba menyalakannya. Tak peduli dengan teriakan panik Long Chun. Pada saat itu, roh perunggu itu mengangkat sebuah mobil kecil dengan kedua tangannya dan menghantamkannya ke arah Lee Hisu. Long Chien yang marah memaksa dirinya bangkit dan menerjang ke arahnya. Dengan sisa-sisa kekuatannya. Sambil berlari, dia meraung. Kau keluar untuk ini, jadi kau harusnya membantu kami, leluhur. Dengan lompatan putus asa, dia melesat maju, siap melindungi Lee Hisu. Tapi di saat berikutnya, penglihatannya berubah. Dia tiba-tiba berada di sebuah ruang baru yang aneh. Dunia di sekelilingnya berubah total. Lee Hisu, roh perunggu, bahkan leluhur anjing, semuanya lenyap. Saat dia melihat sekeliling dengan bingung, sebuah suara tiba-tiba mengejutkannya. Jadi, kau akhirnya merasakan urgensinya. Secara naluriah, Long Chien mengira itu adalah suara leluhur anjing. Tapi saat dia berbalik, dia melihat seorang pria berpakaian kuno. Dengan pakaian yang tidak biasa berdiri di hadapannya. Long Chien bertanya dengan bingung. Siapa kau? Pria itu menjawab dengan tenang. Kau bahkan tidak bisa mengenali suaraku, keturunanku? Long Chien menatap wajah pria yang sangat tampan itu. Sampai wajah itu berubah. Dan tumpang tindih dengan wajah anjing yang familiar. Matanya terbelalak tak percaya. Kau, leluhur anjing? Pria itu mengangguk. Ya, akulah leluhurmu, lanjutnya. Di era primordial, ada 12 dewa. Aku adalah dewa yang menguasai para naga. Dewa naga, Chun. Dengan itu, dia meraih tangan Long Chien. Dan dalam sekejap, cahaya yang menyilaukan meledak. Saat kekuatan dahsyat itu melonjak, sebuah senjata mulai terbentuk di tangan Long Chien. Sebuah suara menggema. Sekarang, biarkan aku meminjamkanmu kekuatanku. Begitu kata-kata itu memudar, kesadarannya kembali ke dunia nyata.
Pedang cahaya sudah terbentuk di genggamannya. Tepat saat mobil itu jatuh menimpa mereka, pedang bercahaya itu menyala. Membelah mobil itu menjadi dua dengan rapi. Roh perunggu itu menunduk di detik terakhir, menghindari serangan fatal. Meskipun seragamnya robek. Namun, Long Qian terlempar ke tanah akibat hentakannya. Sambil menatap dengan kaget, dia bergumam. Mobilnya terbelah dua. Leluhur anjing meraung, apa yang kau lakukan diam saja di sana? Bangun dan tebas dia. Tapi saat Long Qian mencoba mengangkat pedang itu, dia sadar pedang itu terlalu berat untuk diangkat. Roh perunggu itu kembali menerjang maju dengan serangan brutal. Roh itu menghantam Long Qian ke tumpukan puing-puing. Tepat saat roh itu bersiap untuk melancarkan serangan lain. Bayangan serangan pertama melesat melewatinya, leluhur anjing itu melompat dan langsung menerkam wajah roh itu. Bocah, sekarang kesempatanmu. Bukannya menebasnya, Long Chun malah menyambar pedang itu dan kabur ke arah yang berlawanan. Roh perunggu itu menyentak lepas anjing itu dari wajahnya dengan geraman marah. Lalu, dengan satu hentakan keras, ia melompat tinggi ke udara ke arah Long Chun. Karena putus asa, Long Chun terpaksa mengayunkan pedangnya sekuat tenaga. Tapi sekali lagi, roh itu menghindar dengan gerakan yang sama. Dari samping, Li Hesu memegang dua batang dupa. Sambil meneriakkan semangat sekuat tenaga. Tapi pedang besar seperti golok itu terlalu berat untuk Long Chun. Dia hanya bisa mengayunkannya dengan membabi buta. Tiba-tiba, senjata itu terlepas dari genggamannya. Roh perunggu itu menghindar ke samping dengan mudah saat pedang itu melesat lewat. Senjata yang berputar itu menabrak pot tanaman di atas tembok, membuat kelopak bunga berhamburan kemana-mana. Bunga-bunga berwarna-warni melayang turun di antara si pemburu dan mangsanya. Roh perunggu itu membeku. Tatapannya terpaku pada kelopak-kelopak bunga yang berguguran. Pada saat itu, pikirannya seolah melayang jauh. Terseret kembali ke dalam kenangan masa lalunya yang jauh. Roh perunggu itu dulunya adalah patung dari seorang atlet yang hebat. Patung itu dipahat oleh salah satu maestro pemahat terhebat di negeri ini. Saat diresmikan, patung itu sangat dipuja. Banyak orang berkumpul untuk berfoto di sampingnya. Ia menikmati semua tepuk tangan dan kekaguman itu. Tapi seiring sang atlet menua dan pamornya meredup, patung itu pun juga kehilangan kejayaannya. Sekarang, saat menatap kelopak bunga yang berguguran, roh itu seolah membawa sisa tekad dari pria tersebut. Kembali sekali lagi ke lintasan lari. Di dunianya, sosok Long Chun lenyap sepenuhnya. Ia berlari ke depan, menerobos palang parkir. Di lintasan lari bayangan itu, ia menghidupkan kembali momen juaranya. Ia menggigit medali emasnya. Bermandikan sorotan dari kamera yang tak terhitung jumlahnya. Ia merilis autobiografi dan menandatanganinya untuk para penggemar. Ia berpose dengan anak-anak dan para pengagumnya. Tersenyum di dalam foto. Pada saat itu, ia telah memenuhi misi dan impiannya. Long Chun dan leluhur anjing saling menatap dengan bingung. Li Hesu, dengan dupa yang masih di tangannya, juga menunjukkan ekspresi bingung yang sama. Di depan mata mereka yang terbelalak, wujud roh perunggu itu lenyap tak berbekas. Long Chun bergumam, barusan. Apa yang terjadi? Leluhur anjing menjawab dengan tenang. Ia telah mencapai tujuannya dan kembali ke tempatnya yang semestinya. Ia menambahkan, seperti yang kubilang, roh tidak selamanya berbahaya. Selama kau menghormati aturan mereka. Itulah kenapa tadi di rumah aku bertanya apakah kau menyinggung patung itu. Rasa sakit yang menusuk di dada Long Chen membuatnya curiga tulang rusuknya patah, tapi si leluhur anjing mengabaikannya. Malah, ia berbalik dan bertanya apakah Li Hisu terluka. Li Hisu tampak gelisah, memainkan jarinya dengan malu-malu. Lalu dengan tekad bulat, dia berlutut di hadapan anjing itu. Dengan penuh hormat dia berkata, Anda, pastilah leluhur Kak Long Chen, kan? Sementara itu, kerusakan di luar akibat pertarungan tadi perlahan-lahan memperbaiki dirinya sendiri. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. 3 anak kecil melompat-lompat di jalan sambil tertawa, sama sekali tidak menyadari kekacauan yang baru saja terjadi. Mendengar kata-kata Li Hisu, si leluhur anjing memiringkan kepalanya.
Jadi, kau bisa melihatku? Apa kau seorang penyihir? Li Hisu menunduk dan bergumam pelan, bukan. Aku hanya putri seorang penyihir. Matanya memerah saat dia menambahkan. Waktu itu Anda menyelamatkanku dari hantu gadis itu. Aku pingsan dan tidak sempat berterima kasih. Jadi, sungguh, terima kasih banyak. Long Chen melongo menatapnya. Tunggu, kamu juga bisa mendengar anjing ini? Saat gadis itu mengangguk, Long Chen akhirnya menghela napas lega. Oh, jadi aku bukan kelinci toh, si leluhur anjing menyipitkan mata. Lalu bagaimana kau tahu aku ini leluhur Long Chen? Wajah Li Hisu memerah padam. Karena kemiripannya terlalu jelas. Dia menundukkan kepalanya dengan malu dan berbisik. Apa kau tidak melihat wujud asli leluhurmu? Si leluhur anjing membusungkan dadanya dengan bangga. Tentu saja dia melihatku. Tampan dan gagah perkasa. Pantas saja para gadis jadi salah tingkah. Long Chen memutar bola matanya, mengambil cermin dan mengangkatnya. Iya, deh. Ganteng banget. Sementara mereka berdebat, Li Hisu mengangkat ponselnya. Lihat ini di layar. Long Chen melihat dirinya sendiri dengan sebuah filter. Seekor kelinci animasi yang sedang mengunyah wortel. Ketika si leluhur anjing menoleh, bahkan udara kosong di atas kepalanya juga memakai filter yang sama. Long Chen hampir melompat kaget. Dan tidak peduli filter mana yang Li Hisu coba. Udara aneh di atas anjing itu juga ikut memakainya. Long Chen mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, tapi tidak ada wujud yang bisa dirasakan. Setelah beberapa saat kebingungan, dia menghela napas, sudah jam 9. Kenapa kamu belum pulang? Li Hisu berbisik, aku tidak bisa kembali. Long Chen menyesap airnya. Kenapa tidak? Wajah gadis itu menjadi muram. Ibuku. Dia juga kerasukan. Dia menjelaskan bahwa roh yang merasuki ibunya sangat kuat sampai bisa memanggil hantu gadis sesuka hati. Jika dia pulang, dia hanya akan dirasuki lagi. Dan langsung dikirim ke Long Chen. Wajahnya memucat. Kenapa aku? Kenapa mereka terus mengincarku? Mata Li Hisu menatapnya lekat, karena kamu adalah seorang jenderal dewa. Tubuhmu adalah sesuatu yang diinginkan oleh semua roh. Setelah itu, dia mengambil sebuah mangkuk kosong. Sambil mengisinya dengan air, dia berkata, "Ini adalah orang biasa." Dia menumpahkan airnya sampai habis. Sambil mengangkat mangkuk yang kini kosong itu, dia berkata, "Dan ini adalah dirimu. Mulai sekarang, akan semakin banyak roh yang mencoba mengisi mangkuk ini." Li Hisu dengan pelan mengaku kalau dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya sebelumnya. Itulah sebabnya dia hanya diam. Tapi sekarang dia menjelaskannya dengan gamblang. Para roh mati-matian menginginkan tubuh Long Chen. Leluhur anjing menyela, nadanya dingin. Apa kau belum sadar? Semua ini terjadi karenamu. Seketika, ingatan saat dia memarahi Hesu melintas di benak Long Chen. Rasa malu menyesakkan dadanya. Lagi pula, sebelum hari ulang tahunnya. Hal seperti ini tidak pernah terjadi. Pada saat itu, Li Hisu langsung berlutut di hadapan leluhur anjing, memohon bantuannya. Leluhur anjing yang kuno dan licik. Hanya butuh beberapa petunjuk untuk menyimpulkan kebenarannya. Ibu Li Hisu pasti salah mengira roh sebagai dewa dan mulai memujanya. Li Hisu dengan cepat menyanggah. Ibuku tidak sengaja melakukannya. Meskipun ibunya membuka toko ramal yang tidak terkenal. Dia selalu berdoa dengan tulus. Sampai suatu hari dia kembali dari gunung dan mengaku telah mengundang dewa air suci. Sejak saat itu, kuil yang tadinya sepi jadi dibanjiri pengunjung. Reservasi penuh selama setahun, dan toko ramal itu menjadi terkenal. Karena keakuratannya. Tapi bagi Li Hisu, yang disebut dewa itu tidak lebih dari iblis. Berkali-kali dia menanya ibunya. Tapi dia malah dipukuli setiap kali karena dianggap menghina dewa. Dia sudah mencoba berkali-kali untuk mengusir roh itu dari ibunya. Tapi tidak ada yang berhasil.
Pada akhirnya, dia sendiri dirasuki secara paksa oleh hantu gadis yang dipanggil oleh iblis itu. Leluhur anjing bergumam, jadi begitu, roh penyihir. Pantas saja cara biasa tidak mempan. Lalu tatapannya melembut saat memandangnya. Tapi karena kau mempertaruhkan dirimu untuk melindungi Long Chun, tentu saja aku akan membantumu. Li Heso membungkuk lagi. Berterima kasih sebesar-besarnya. Tak lama kemudian, dia mengambil segumpal tisu. Menggunakannya sebagai bantal dan berbaring untuk tidur. Long Chun mengerutkan kening. Kenapa di sini? Kalau tidak bisa pulang, kenapa tidak menginap di rumah teman? Li Hesu menggelengkan kepala, aku tidak punya teman. Long Chen berkedip. Gadis yang memakai rol rambut itu? Dia bukan temanmu. Wajah Li Hesu langsung muram. Dia adalah teman hantu gadis itu. Li Hesu bertanya dengan penuh harap apakah dia boleh menginap, bersikeras kalau dia benar-benar hanya butuh tempat untuk tidur. Long Chen panik dan nyeletuk, kalau bukan untuk tidur, memangnya apalagi yang mau kamu lakukan? Bahkan leluhur anjing itu sampai bergeser, pura-pura memberinya tempat. Li Hesu bahkan sampai bertanya apakah dia boleh meminjam celana bekas yang hendak dibuang oleh Long Chen. Tanpa pilihan lain, Long Chen dengan enggan setuju membiarkannya menginap karena kelelahan. Li Hesu pun dengan cepat tertidur lelap. Di dalam mimpinya, dia sekali lagi dikurung di dalam kamarnya oleh ibunya. Dan di sana, hantu gadis itu sudah menunggunya. Air mata mengalir dari sudut matanya saat dia merintih dalam tidurnya. Tangisnya baru berhenti ketika leluhur anjing berbaring di sampingnya. Membuatnya bisa beristirahat dengan tenang. Sementara itu di rumah, ibunya menggebrak meja. Memaki-maki putrinya yang tanpa malu berkeliaran di luar. Dipenuhi amarah yang meluap-luap. Dia bersumpah begitu Li Hesu kembali, dia akan mengurungnya di dalam tabung bambu. Paginya, saat mengecek ponselnya, Long Chen sadar waktu sudah lewat jam 8. Ingin mentraktir leluhurnya makan yang enak. Dia pun bersih-bersih dan bersiap pergi ke supermarket. Saat Li Hesu mendengarnya, dia memaksa ikut sekalian membuang sampah rumah. Dia tersenyum dan berkata, Long Chen, kamu kelihatannya dewasa dan bisa diandalkan, ya. Dia tergagap canggung, mungkin. Tapi saat melihat senyumnya yang cerah, kenangan saat dia memarahinya kembali muncul, membawa gelombang rasa bersalah yang besar. Rasa malu dan tidak nyaman menghantamnya sekaligus. Setelah bergelut dengan batinnya sejenak, Long Chen akhirnya memanggilnya. Dia menundukkan kepala dan meminta maaf. Semua ini terjadi karena aku. Tapi aku malah mengatakan hal-hal kejam padamu, dan kamu tetap memilih untuk menolongku. Tapi Li Hesu justru berjongkok sambil tersenyum cerah. Gak apa-apa, kok. Walaupun kamu gak sengaja. Aku kan memang benar-benar bergantung padamu, tambahnya dengan riang dan jujur. Ini gak ada hubungannya sama kamu. Tapi kamu tetap menolongku, jadi kita impas saja. Long Chen memalingkan wajah dan bergumam, aku akan berusaha sebaik mungkin. Tapi sebenarnya, dia tidak sedang memikirkan dirinya sendiri. Dia sedang memikirkan leluhur anjing. Di supermarket, melihat Li Hesu berbelanja secepat kilat, membuat Long Chen berkeringat dingin. Dia cepat-cepat protes, kita nggak bisa beli sebanyak ini. Aku nggak punya uang sebanyak itu. Dengan tenang, Li Hesu mengeluarkan sebuah kartu. Biar aku yang bayar, anggap saja ini biaya untuk mengusir hantu gadis itu. Meninggalkan toko, Long Chun masih syok. Ini adalah pertama kalinya dia membeli begitu banyak, sebagian bahan makan siang mereka bawa. Sementara sisanya dijadwalkan untuk diantar. Tapi dalam perjalanan pulang, mereka tiba-tiba bertemu dengan teman sekelasnya. Ren Jirio. Melihatnya saja sudah membuat Long Chen panik. Untungnya, dia berhasil menyelinap pergi sebelum Ren menyadarinya. Sambil terengah-engah, Long Chun berpikir dengan cemas. Kenapa Ren Jirio ada di sana? Lalu dia sadar. Tunggu, bagaimana dengan Li Hesu? Seharusnya dia mengikutiku, kan? Saat itu juga, ponselnya bergetar. Saat membukanya, dia melihat Ren Jirio membuat keributan lagi di grup chat.
Long Chun menghela napas lega. Syukurlah dia tidak melihatku langsung, bisa-bisa jadi runyam. Tapi saat dia berjalan pulang dengan mata terpaku pada ponselnya, sebuah bayangan gelap tiba-tiba muncul di belakangnya. Bayangan itu mengulurkan tangannya, siap menangkapnya entah dari mana. Sebuah bola sepak menghantam bagian belakang kepala Long Chen. Dengan marah, dia berbalik. Seorang anak laki-laki berwajah dingin berdiri di sana, membeku di tengah gerakan melempar. "Itu kau yang melempar?" tuntut Long Chen. Anak laki-laki itu hanya menjawab, "Hati-hati." Kekesalan Long Chen memuncak mendengar nada bicaranya yang singkat. Tapi ketiga teman anak itu dengan cepat mengelilinginya, bersikeras bahwa tadi itu berbahaya. "Jangan marah," si juta itu mencoba membantu, kata mereka sambil melambai dengan senyum ceria dan mengucapkan selamat tinggal. Long Chen bergumam dengan getir, "Baiklah, lain kali aku harus lebih berhati-hati agar tidak kena lemparan." Dia memperhatikan sosok mereka yang perlahan menghilang di kejauhan. "Dasar bocah-bocah aneh," pikirnya. Anak laki-laki berwajah dingin itu masih diam di tempat. Menatap Long Chen cukup lama sebelum akhirnya berbalik pergi. Sementara itu, Li Hisu masih bertanya-tanya apakah Long Chen sudah pulang duluan. Sesaat kemudian, sebuah bayangan gelap muncul tepat di belakangnya. Permen yang dipegangnya jatuh berhamburan ke tanah dengan suara gemerincing. Pada saat itu, Long Chun sudah tiba di rumah. Item leluhur anjing bertanya, "Kenapa kau pulang sendirian?" Long Chen menjawab bahwa Li Hisu seharusnya tiba sebentar lagi. Tapi setelah menunggu cukup lama, dia tetap tidak muncul. Bahkan saat ditelepon, ponselnya tidak dapat dihubungi. Semakin cemas, Long Chen bergegas keluar untuk mencarinya. Tepat saat dia melangkah keluar pintu, dia berbalik dan melihat Li Hisu berdiri di sana. Dia buru-buru meminta maaf, menjelaskan bahwa dia pergi duluan hanya karena takut disalahpahami oleh teman-teman sekelasnya. Tapi Li Hisu tidak mengatakan apa-apa. Tatapannya terkunci padanya, dingin dan tajam, sama persis seperti sebelumnya. Lalu dalam sekejap, wajahnya mulai retak dan pecah berkeping-keping. Dia berubah menjadi seorang kakek berusia 80-an. Sambil mengangkat sebuah karung goni tinggi di atas kepalanya. Leluhur anjing langsung merasakan bahaya dan bergegas maju, tapi semuanya sudah terlambat. Long Chun dan kakek tua itu menghilang di tempat. Tepat saat leluhur anjing mencoba melacak mereka, sebuah suara terdengar dari belakang. "Jadi, bagaimana rasanya hidup sebagai seekor anjing?" Dia berbalik dengan cepat, sosok yang berdiri di sana adalah bocah bermata dingin yang sama, yang telah melempar bola sepak ke arah Long Chun. Jagam. Keterkejutan terpancar di mata leluhur anjing. Dia bisa merasakannya dengan jelas, aura di dalam tubuh bocah ini benar-benar milik Jagam. Melihat tubuh muda itu membuatnya bertanya dengan tegas, "Bocah, apa yang terjadi dengan tubuhmu itu?" Jagam menyeringai. Urat-urat menonjol di sudut matanya saat dia mendesis. "Kau ini benar-benar tidak tahu, atau sedang mengejekku?" Leluhur anjing menggaruk wajahnya. Pura-pura polos. Tatapan Jagam semakin menggelap. "Katakan padaku, siapa yang melepaskan segel itu?" Leluhur anjing menjawab perlahan, "Aku tidak tahu, mungkin salah satu dari kalian mengkhianati kaumnya sendiri. Atau mungkin seorang dewa ikut campur. Karena itulah segelku melonggar." Jagam mencibir, lalu merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah kipas lipat. Bahkan saat baru sedikit saja terbuka, gelombang energi pembunuh sedingin es menyapu keluar saat dia membukanya sepenuhnya. Aura dan keberadaannya seketika berubah drastis. Dengan kibasan santai pergelangan tangannya, kekuatan dewa melonjak keluar, membentuk seekor naga es yang mengaum. Dalam sekejap mata, makhluk es itu menelan leluhur anjing sepenuhnya, menguburnya dalam badai es beku. Leluhur anjing mengerahkan sisa kekuatan spiritualnya, berubah ke wujud aslinya. Dengan sebongkah es tajam yang mengarah ke lehernya, matanya hanya menunjukkan penghinaan. Jagam menggeram, memperingatkan bahwa dia bisa mencabik-cabiknya kapan saja dan menyegelnya kembali. Tapi leluhur anjing tetap tenang, suaranya sedingin es, "Katakan padaku, apakah kau yang mengutak-atik tubuhku?" Jagam menyeringai. Dengan satu sentakan cepat,
dia menutup kipas lipatnya. Pilar-pilar es di sekitar mereka hancur seketika. Menghilang menjadi kabut, dia memasukkan kembali kipas itu ke tasnya. Kenapa tidak tanya saja pada para dewa? Bahkan aku pun belum pernah melihat hal seperti itu, ucapnya dengan muram. Dia berbalik untuk pergi, namun leluhur anjing terus mendesak, kenapa kau ikut serta menyegelku? Apa kau takut dengan kekuatanku? Jagam berhenti, menatapnya dengan penuh kebencian, lalu membentak, bodoh. Detik berikutnya, sosoknya lenyap tak berbekas. Leluhur anjing itu menggerutu, sikap macam apa itu? Mengutukku lalu menghilang begitu saja. Sambil menggelengkan kepala, dia kembali mencari keberadaan Long Chen. Tiba-tiba, seorang anak muncul dari sudut, berjongkok tepat di depannya. Anak-anak itu bersumpah sambil bertanya apakah dia mencari anak laki-laki berambut acak-acakan berbaju hitam. Mereka bisa mengantarnya langsung ke tempat Long Chun berada. Di tempat lain, di dalam ruangan yang remang-remang, suara kasar pisau yang sedang diasah menggema. Suara itu membangunkan Long Chun dari pingsannya. Saat matanya terbuka, dia melihat seorang lelaki tua sedang mengasah pisau. Dikelilingi oleh suasana asing yang menyeramkan. Dia terkejut, di mana aku ini? Lalu, saat lelaki tua itu menyanyikan lagu menyeramkannya dengan tatapan aneh di matanya. Long Chun pun tersadar. Ini orang yang menyeretku ke sini. Dia panik dan meronta-ronta dengan ganas. Mencoba melepaskan diri dari jaring ikan yang mengikatnya. Tapi dari samping, terdengar suara tangis Li Hesu. Memohonnya untuk berhenti. Long Chuan membeku tak percaya. Dia juga tertangkap. Tiba-tiba, lelaki tua itu menaburkan segenggam garam kasar ke tubuh Long Chuan sambil bergumam. Garam dulu, baru direndam di saus ikan. Li Hesu terisak, suaranya pecah, lagu itu. Dia sudah menyanyikannya 4 kali. Dia benar-benar akan menenggelamkan kita di saus ikan. Rasa sakit yang luar biasa menyengat tubuh Long Chin. Saat menunduk, dia menyadari dengan ngeri bahwa dirinya benar-benar telanjang. Terperangkap di dalam jaring, wajahnya memerah padam. Di mana pakaianku? Long Chun berbisik pada Li Hesu. Menanyakan apakah dia sudah melihat semuanya. Dia cepat-cepat menggeleng, tentu saja tidak. Dan jangan berani-berani melihatku juga. Saat itu, lelaki tua pengasah pisau itu, kakek karung, tiba-tiba berhenti. Dia bangkit perlahan dan mulai berjalan ke sisi lain ruangan. Setelah suara asahan pisau itu hilang, Long Chun dan Li Hesu segera berpura-pura pingsan. Tapi seiring keheningan yang terus berlanjut, Long Chun menjadi gelisah. Apa dia sudah pergi? Detik berikutnya, kakek karung menyentakkan kepalanya ke bawah, wajahnya menegang ngeri saat dia mendesis. Kalian sudah bangun. Dia berjongkok, lehernya menegang seperti tali yang ditarik kencang. Kepalanya menyeret di lantai saat dia bergumam berulang kali. Anak nakal. Anak nakal. Long Chen bertanya dengan hati-hati. Kenapa aku anak nakal? Li Hesu menimpali, iya. Kami anak baik. Bukankah anak baik dapat kue? Lalu dia berteriak. Beri kami kue. Tatapan kakek karung goyah. Tapi kemudian, dia mencengkeram pisau sashiminya dengan erat. Sambil menggeram, dan bagaimana kalian akan membuktikan kalau kalian anak baik? Long Chun melihat kesempatan untuk membalas. Lalu bagaimana caramu membuktikan kalau kami anak yang jahat? Kakek Netsak menjilat bilah pisaunya dengan senyum menyeringai. Kalau begitu buktikan. Apa kalian anak yang berbakti atau anak durhaka? Long Chun berkata dengan datar, aku tidak pernah punya orang tua. Kemarahan meledak di wajah lelaki tua itu, kurang ajar. Mengingkari orang tuamu berarti pantas menerima murka langit. Sambil menodongkan pisau ke arah Long Chun, dia berteriak, bagus. Kau akan dihukum dengan cambukan. Li Hesu berteriak membelanya. Itu benar. Dia benar-benar tidak punya orang tua. Tapi kakek tua itu hanya tersenyum dingin. Kalau begitu, kau juga akan dihukum. Wajahnya menyeringai saat dia mengangkat pisaunya tinggi-tinggi. Mengingkari orang tuamu tidak ada bedanya dengan membunuh mereka. Keduanya adalah kejahatan yang melawan takdir langit.
Tepat saat bilah pisau itu akan jatuh, Long Chun memaksakan diri untuk berkata, mereka sudah meninggal. Kakek tua itu membeku, pisaunya berhenti di udara. Perlahan, tatapannya beralih. Dan dia mengarahkan pisaunya ke arah Li Hesu. Dialah anak durhaka itu. Ibunya berdoa padaku setiap malam. Memohon padaku untuk membawanya pergi. Menyebutnya anak terburuk yang pernah ada. Li Hesu mencoba menjelaskan. Dia bersikeras bahwa itu adalah salah ibunya, tetapi pada saat itu, suara mengerikan bergema dari luar pintu. Kakek Netsak menyeringai. Tetap di tempat. Jangan bergerak. Dengan itu, dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Begitu dia pergi, Long Chun dan Li Hesu bergegas bangkit. Gemetar saat mereka berusaha untuk berdiri. Li Hesu berbisik bahwa ini adalah kuil leluhur keluarganya. Long Chun membeku, wajahnya pucat pasi, dan bergumam putus asa. Gawat, kita tamat. Li Hesu mengerutkan kening. Apa maksudmu? Bukankah kita memang berencana datang ke sini? Long Chun menggelengkan kepalanya dengan getir. Hanya kita berdua, apa yang bisa kita lakukan? Dia menjawab dengan tegas, kau punya belati itu. Satu tebasan, masalah selesai. Long Chun mengerang, belati dan leluhurku. Keduanya kutinggalkan. Li Hesu merentangkan tangannya. Bukankah terakhir kali benda itu muncul saat kau membuka telapak tanganmu? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Long Chun membentak, kau pikir ini komik? Tidak ada yang bekerja seperti itu. Kita hanya perlu mencari jalan keluar dari sini. Dalam hati, dia khawatir kalau keluar lewat pintu utama. Berarti akan langsung berhadapan dengan kakek Netsak. Tapi Li Hesu membuka pintu lain dan mendesak, lewat sini, cepat. Di luar, sederet dekorasi aneh dan berwarna-warni yang memusingkan hampir membutakan Long Chun. Mereka memutuskan untuk berganti pakaian sebelum kabur. Untuk menghindari kecanggungan, mereka berdua berganti pakaian dari kejauhan. Saling membelakangi. Pakaian yang kebesaran itu berkibar setiap kali angin berembus. Long Chun bergumam. Bagaimana kita bisa keluar dengan penampilan seperti ini? Li Hesu hanya tersenyum. Tidak apa-apa, kita naik taksi saja. Aku yang bayar. Dia menunjuk ke arah pintu. Lewat sana bisa ke halaman. Tapi mata Long Chun terpaku pada jendela. Keringat dingin bercucuran di wajahnya. Sesosok bayangan terlihat perlahan mendekati gerbang di luar. Pintu pun berderi terbuka. Dengan panik, Long Chun dan Li Hesu melompat ke dalam lemari dan menahan napas. Waktu terus berjalan. Namun, ruangan itu tetap sunyi mencekam. Long Chun tidak bisa menahan diri. Dia membuka sedikit pintu lemari itu. Dan di sana, wajah Ibu Li Hesu balas menatapnya. Saking takutnya, dia langsung membanting pintu lemari hingga tertutup. Sambil menoleh ke arah Li Hesu, suaranya bergetar. Gawat. Sebelum dia selesai bicara, pintu lemari ditarik paksa hingga terbuka lebar. Sebuah tangan menjambak rambut Li Hesu dan menyeretnya keluar. Dia berteriak saat diseret dengan kasar ke lantai. Ibunya menatapnya dari atas dengan dingin. Karena kau sudah di sini, kenapa tidak menyapa? Mama sangat mengkhawatirkanmu. Ibu Li Hesu mengalihkan pandangannya ke arah Long Chun. Suaranya terdengar aneh dan menyeramkan. Jadi, kamu sampai membawa teman ke rumah, ya? Long Chun dengan enggan merangkak keluar dari lemari. Gerakannya kaku dan canggung. Dia menepuk-nepuk tangannya dan memaksakan senyum. Ah, Tante. Saya ada urusan mendadak di rumah, jadi saya permisi pulang sekarang, ya. Dia menambahkan, tapi saya tidak tahu jalan pulangnya. Mungkin Hesu bisa mengantarku keluar? Dia menekan bahu Hesu. Mendesaknya untuk bergegas. Pada saat itu, ibunya mengeluarkan suara aneh. Siulan rendah yang menggema di seluruh ruangan. Suara itu membuat keduanya membeku di tempat. Karena kau sudah bertemu ibu temanmu, katanya perlahan, tidakkah sebaiknya kau menyapanya dulu? Tiba-tiba, Long Chun merasakan sebuah tangan dingin mencengkeram kakinya.
Kemudian satu lagi, dan satu lagi. Tak lama kemudian, tangan yang tak terhitung jumlahnya mencengkeramnya erat. Dari dalam bayangan, sekelompok arwah gentayangan menyerbu ke arah mereka. Aura hitam pekat menyembur keluar dari ibu Li Hesu. Dia tertawa melengking. Tidak sopan sekali. Sepertinya kau tidak pernah diajari sopan santun, ya? Long Chun. Bersamaan dengan itu, para arwah menerkam mereka berdua. Menindih mereka hingga tak bisa bergerak. Suara ibunya berubah menjadi sangat dingin. Jangan repot-repot mencoba pergi, kalian tidak akan pernah bisa kabur dari tempat ini. Tepat saat keputusasaan mulai menyelimuti mereka. Suara lain tiba-tiba memecah ketegangan. Kakek karung goni muncul. Berdiri dengan tatapan mengancam di ambang pintu. Ibu Li Hesu membentak dengan nada tajam, "Orang tua, kembali sana. Urusan ini sudah selesai." Tapi saat dia bicara, matanya melirik ke arah arwah-arwah yang masih mencakar Long Chun dan Li Hesu. Tatapan kakek karung goni menyala merah padam. Jantung Long Chun dan Li Hesu berdebar kencang. Mereka bisa merasakan bahwa konfrontasi akan segera pecah. Suara kakek karung goni terdengar dingin, mereka anak-anak yang baik. Dia menatap tajam ke arah wanita itu. Perkataannya setajam pisau, "Kau, wanita jahat. Kaulah ibu yang buruk di sini." Kakek karung goni mengangkat pisau sashiminya, mengarahkannya pada ibu Li Hesu. Orang tua yang jahat juga pantas dihukum. Wanita itu menyeringai mengejek. "Orang tua bodoh, apa kau sudah pikun?" Suaranya menajam, "Apa kau tahu kenapa kau terjebak di sini?" Sambil mengangkat satu jari, dia mencibir. "Biar kutunjukkan tempatmu yang sebenarnya." Sesuai perintahnya. Untaian kain tebal muncul dari bayang-bayang. Membelit tubuhnya dengan erat. Dia mengaum marah sambil mengayunkan pisaunya dengan liar. "Wanita jalang. Beraninya kau melakukan ini padaku." Tapi pada akhirnya, dia terikat seperti mumi. Tidak bisa bergerak. Hanya dengan satu remasan telapak tangannya. Tubuhnya yang terikat menyusut dengan cepat. Hingga dipaksa masuk ke dalam sebuah guci tanah liat hitam. Lalu, dengan satu jentikan jari, sebuah kertas jimat menempel di penutupnya. Menyegelnya sepenuhnya. Ekspresinya menunjukkan rasa jijik. Pantas saja mereka bilang peninggalan tua tidak bisa dipercaya sebagai pelayan. Kau bahkan tidak bisa mengenali tuanmu sendiri. Perlahan, dia mengalihkan pandangannya ke arah Long Chun dan Li Hesu. Suaranya penuh dengan ancaman. "Nah, anak-anak. Apa kalian sudah selesai makan?" Kepala Long Chun berputar kencang, rasa pusing menguasainya. Tubuhnya ambruk ke tanah, kehilangan semua kekuatannya. Li Hesu berada dalam kondisi yang sama dengan Long Chun. Tubuhnya lemas dan tak berdaya. Keduanya perlahan sadar kalau monster-monster kecil itu pasti telah melakukan sesuatu pada mereka. Sebelum Long Chun bisa berpikir lebih jauh, sebuah kaki raksasa yang lebih besar dari kaki manusia manapun menghantam tubuhnya. Ibu Li Hesu menatap dengan tajam. "Bukankah kau mau pergi? Coba saja kalau bisa." Ketakutan, Li Hesu berteriak, "Ibu, tolong berhenti." Tapi ibunya malah berjongkok. Seringai aneh tersungging di wajahnya. "Kau sudah tahu aku bukan ibumu. Tapi kau masih berani-beraninya berpura-pura. Sebelum kumasukkan kau ke dalam tabung bambu, tutup mulutmu dan diamlah." Seringai palsunya melebar, seolah-olah tubuh Long Chun sudah menjadi miliknya. Saat itu juga, suara bel pintu yang nyaring memecah keheningan ruangan. Semuanya pun terhenti setelah itu. Long Chun dan Li Hesu dilemparkan ke dalam ruangan yang gelap gulita. Kekuatan mereka terkuras, mustahil untuk kabur. Li Hesu menangis terseduh-seduh, "Kita benar-benar tamat. Ini semua salahku. Kau pasti berpikir aku egois, kan?" Long Chun membentak sambil menggertakkan giginya. "Berhenti menangis. Kau membuat seolah-olah kita sudah kalah saja." Dia terisak, "Seharusnya aku tidak menyeretmu ke dalam masalah ini. Tapi kalau aku tidak berbuat apa-apa, ibuku akan dalam bahaya." Suaranya bergetar. "Aku melihat kulitnya membusuk.
Iblis itu telah memperingatkannya bahwa ibunya tidak akan bertahan lama. Long Chun membentak, dan kau baru memberitahuku sekarang? Li Hisu berkata dengan tercekat, aku tidak mau terlalu membebanimu. Aku mendengarnya sebelum arwah itu merasukiku. Bagaimana kalau sudah terlambat? Long Chun memotongnya, jangan bicara omong kosong dan berhenti minta maaf, desaknya. Kalau tubuhnya membusuk, apa itu berarti dia tidak bisa ganti ke tubuh lain? Tambahnya dengan cepat. Tapi sejak arwah gadis itu keluar darimu, kau tidak dirasuki lagi, kan? Mata Li Hisu terbelalak saat teringat perkataan ibunya. Tubuh Fana akan membusuk. Hanya wadah yang cukup kuat untuk menampung dewa yang akan bertahan. Dia bergumam, tunggu. Apa keluargamu juga keturunan darah dewa? Long Chun berkedip bingung. Darah dewa? Apa itu? Dia menjelaskan, keluarga peramal. Yang diturunkan dari generasi ke generasi. Long Chun menggeram, jangan bercanda. Aku sudah sebatang kara seumur hidupku. Meskipun itu kesempatan sempurna untuk kabur, tubuhnya masih terasa berat dan lambat. Tiba-tiba, dia sadar tangannya bisa bergerak bebas lagi dan kekuatannya mulai pulih. Beberapa saat kemudian, dia langsung bangkit dengan satu gerakan sit-up, membuat tubuhnya tegak. Melihat Li Hisu yang kekuatannya masih belum pulih, Long Chun menyuruhnya berpegangan pada bahunya. Dia berencana mengangkatnya, tapi saat dia menghitung sampai 3, Li Hisu tidak sengaja menarik bajunya sampai lepas. Long Chun menatapnya dengan jengkel. Kalau kau punya tenaga untuk melakukan itu, berhenti pura-pura. Li Hisu jadi salah tingkah. Dan cepat-cepat berkata kalau itu tidak disengaja. Saat itu, pintu berderi terbuka dan sang leluhur anjing masuk dengan santai. Sambil menyeringai, dia berkata, semoga aku tidak mengganggu. Ya, model. 3 arwah seperti anak kecil mengikutinya. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah mereka dan berteriak, ah! Tidak pakai baju. Dasar mesum. Yang lain dengan santai mengangkat pedang raksasa dan melemparkannya ke Long Chun. Nih! Pedangmu, kubalikin. Long Chun membeku. Menatap pedang guillotine yang berputar di udara ke arahnya. Secara naluriah, dia mengulurkan tangan untuk menangkapnya, tapi dia tahu betul. Senjata ini terlalu berat untuk dipegang. Sejenak dia bertanya-tanya, apakah menjadi Jenderal Dewa memberinya kekuatan tersembunyi. Tapi yang dia rasakan hanyalah beban yang berat dan rasa sakit yang tajam. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Jika arwah anak kecil saja bisa melempar pedang itu dengan begitu mudah. Monster macam apa anak ini? Para arwah itu kemudian mengalihkan perhatian mereka pada Li Hisu, yang masih terlalu lemah untuk bergerak. Setelah beberapa pertanyaan, mereka memastikan kalau dia adalah tipe yang mereka sebut wadah, yang rentan dirasuki. Salah satu dari mereka bernama Fushun langsung melompat ke dalam tubuhnya untuk membantunya bergerak lagi. Bersama-sama, mereka semua kembali ke aula leluhur. Sesampainya di dalam, Fushun, yang sekarang mengendalikan tubuh Li Hisu, membual dengan bangga kepada 2 arwah anak lainnya. Long Chun yang masih kebingungan langsung bertanya pada Li Hisu apa dia baik-baik saja. Bingung kenapa dia tiba-tiba terasa seperti orang yang benar-benar berbeda. Leluhur anjing berjalan menghampiri Long Chun, menjelaskan bahwa arwah-arwah anak kecil itu adalah pelayan surga. Karena Li Hisu tidak bisa bergerak, salah satunya merasuki tubuhnya untuk membantunya. Dia memberitahu Long Chun agar tidak waspada. Arwah-arwah ini tidak bermaksud jahat. Long Chun bergumam pada dirinya sendiri. Jelas bukan manusia. Meski begitu, pertengkaran mereka yang terus-menerus membuatnya tidak nyaman. Sementara itu, di luar, Ibu Li Hisu sedang melayani seorang tamu. Dia memberikan guci tanah liat yang tersegal kepada pengunjung itu. Dengan kibasan kipas lipatnya, dia meniupkan kepulan asap yang disebutnya, napas antik tahun 82. Seketika, arwah gelap yang menempel di pundak tamunya lenyap menjadi abu. Tamu itu langsung merasa lebih ringan. Rasa lega menyelimutinya. Ibu Li Hisu memperingatkannya untuk tidak santai. Auranya hanya menekan arwah itu untuk sementara. Jika gagal,
ritual syaman diperlukan untuk menekannya. Dengan penuh terima kasih, tamu itu bertanya dengan gugup berapa biayanya. Sang penyihir tersenyum, cukup bayar biaya ramalannya saja. Aku hanya ingin menyelamatkanmu, uang bukan masalah. Tapi di dalam hati, dia sudah punya rencana lain. Pada akhirnya, semua itu akan memakan biaya jauh lebih mahal. Dia menambahkan bahwa lain kali, seorang anak laki-laki akan duduk di sini menggantikannya. Meskipun masih muda, dia akan sama efektifnya. Perlakukan dia seperti anaknya sendiri, lagi pula anak itu menyembah dewa yang sama dengannya. Sementara dirinya sendiri, ia akan pergi berdoa di pegunungan. Pada saat itu, suara gaduh yang keras bergema dari aula dalam. Dengan tenang ia memberitahu tamunya untuk tidak khawatir, itu hanya suara kucing. Sebenarnya, di dalam aula, roh berbaju merah telah menjatuhkan sebuah pedang besar. Roh berbaju hitam langsung memarahinya. Tapi Fushun, yang penasaran dengan sebuah guci di atas altar, mengulurkan tangannya tanpa ragu. Mata roh leluhur anjing itu terbelalak. "Jangan sentuh itu," bentaknya. Roh hitam itu juga berteriak. Fushun, menjauh dari situ. Tapi sudah terlambat, tangan Fushun menjatuhkan guci itu. Dalam sekejap, guci itu meledak seperti segel yang rusak, melepaskan kekuatan yang mengerikan. Fushun terpental jauh, tubuh Li Hisu pun ambruk ke lantai. Perlahan-lahan ia sadar kembali. Dalam keadaan pusing dan bingung, saat itu ia melihat Long Chun berlari menyerangnya. Sambil memegang pedang, ia berteriak, "Minggir sekarang." Sesosok roh mengerikan yang berwujud aneh telah muncul di atas kepalanya. Dengan satu serangan telak, Long Chun mengayunkan pedang guillotinenya, menebas lurus menembus tubuh arwah itu. Momentumnya membuat senjata itu menancap dalam kedinding. Pedang itu bergetar hebat. Tepat saat ketiga anak roh itu bertepuk tangan dan bersorak. Suasana tegang itu pun berubah. Penyihir itu melangkah masuk ke dalam aula. Matanya menatap tajam saat ia menyeringai. "Apa ini?" Sekawanan tikus menyelinap masuk. Pandangannya terpaku pada Long Chun. Pantas saja mereka memanggilmu wadah dewa. Kau pulih secepat ini. Ia menyeringai, tubuh yang pantas untuk menjadi rumah para dewa. Sungguh luar biasa. Tapi seharusnya kau tetap diam, berpura-pura lemah. Bodoh sekali. Dengan satu hembusan napas, ia mengeluarkan energi gelap. Mencoba untuk membangkitkan roh-roh yang diperbudak. Tapi roh anak berjubah hitam menghalangi jalannya. Dengan suara dingin ia berkata, "Mencoba menyiksa jiwa-jiwa ini lagi? Aku tidak akan membiarkannya." Kedua roh anak lainnya menimpali. Memarahinya, seorang penyihir yang tega melakukan ini. Kekejaman seperti ini adalah perbuatan penipu yang tidak punya kekuatan dewa sejati. Roh anak hitam mengangkat kedua lengan rohnya. Berteriak, "Di mana jari-jari anak-anak ini?" Wajah penyihir itu berubah penuh amarah, siap untuk menyerang pada saat itu. Tamu yang tadi masuk dengan tergesa-gesa, kebingungan. Apa yang terjadi di sini? Penyihir itu menolehkan kepalanya dengan cepat ke arah Long Chun. Guci di tangannya retak. Suara tajam menggema di seluruh aula. Dalam sekejap, wadah itu meledak. Roh jahat yang mengamuk menyembur keluar seperti binatang buas yang kelaparan. Menerjang Long Chun sambil menggeram, "Tubuh ini milikku." Tetapi sesaat sebelum mencapainya, wujudnya hancur lebur menjadi debu. Penyihir itu mengepalkan tinjunya. Ekspresinya dipenuhi kebencian. "Kenapa harus jadi milikmu? Tubuh ini adalah milikku." Sambil melihat roh jahat itu lenyap, penyihir itu berdecak. Satu pion lagi terbuang sia-sia. Namun tiba-tiba, cahaya keemasan dari kitab suci Buddha menyala terang di seluruh aula. Itu mengejutkannya, ketiga roh anak-anak membentuk formasi segitiga. Melantunkan sutra untuk menyucikannya, penyihir itu mencabut tusuk konde dari rambutnya. Sambil mencibir, trik murahan. Dia menusuk jarinya dengan tusuk konde itu. Matanya bersinar merah darah saat dia mengulurkan telapak tangannya ke depan, membiarkan tetesan darah meresap ke dalam tanah. Sebagai makhluk yang tercipta dari dendam murni, dia tidak memiliki perasaan maupun nurani.
begitu darahnya menyentuh lantai. Segel kutukan hitam menyebar, melepaskan gelombang kebencian. Kekuatan anak-anak itu langsung tertekan. Karena dialah roh pendendam terkuat, yang ditenagai oleh kebencian dan kutukan tanpa akhir. Aura yang menekan membuat semua orang di aula tidak bisa bergerak. Penyihir itu mendekati anak berjubah hitam. Sambil menyeringai, kau bertanya kemana perginya jari-jari para roh itu, kan? Dia membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan barisan jari yang terpotong. Anak-anak itu mundur ketakutan. Jiwa-jiwa lemah di sekitar mereka meliuk di bawah kutukannya. Satu persatu, mereka berubah menjadi hantu ganas, menerjang di bawah perintahnya. Anak berjubah hitam itu berteriak, "Kau pikir ini akan menyelamatkanmu? Saat kakak sulung kami tiba, itu akan menjadi hari kematianmu." Penyihir itu mencibir. "Kalau begitu, panggil saja dia kakak, dewa, atau iblis. Akan kukirim mereka semua untuk menyusul kalian." Ketiga anak itu tak lama kemudian kewalahan oleh gerombolan hantu. Penyihir itu berbalik ke arah Long Shun, suaranya dipenuhi keserakahan. "Sekarang, mari kita lanjutkan. Begitu aku mendapatkan tubuhmu, aku bukan hanya menjadi dewa, aku akan menjadi sesuatu yang jauh lebih hebat." Ujung jarinya mendekat ke dahi Long Qin, saat kilatan pedang menebas. Memotong lengannya, leluhur anjing muncul dengan agung. 3 bilah pedang arwah melayang di atas kepalanya. "Sejak kapan penyihir rendahan sepertimu berani berbicara tentang dewa?" Penyihir itu membeku, menatap tak percaya. Seekor anjing berdiri tanpa luka di tengah kutukan. Dia bergumam, "Jadi, kau bukan binatang biasa." Leluhur anjing itu menyeringai, "Kau sudah kehilangan keilahianmu. Itulah sebabnya kau tak bisa melihat wujud asliku." Kekuatan ilahi melonjak dari tubuhnya, membanjiri aula. Wujud aslinya muncul sepenuhnya. "Akulah dewa yang berani kau injak-injak." Penyihir itu terdiam, tubuhnya gemetar. Leluhur anjing itu bertanya dengan dingin, "Sekarang, apa kau sudah melihat siapa aku?" Tapi bukannya takut, bibirnya malah menyunggingkan senyuman licik. Dia tertawa terbahak-bahak. "Hah? Tampan sekali. Tapi tetap saja seekor anjing. Kalau kau tak mau mati dalam wujud itu, enyahlah." Ucapannya penuh dengan ejekan. "Pakaianmu itu. Kau lebih mirip petani miskin dari udik daripada dewa." Long Chun berdiri terpaku, bingung. Kenapa leluhurnya tidak bergerak? Leluhur anjing itu melirik ke arahnya dengan tenang. Penyihir itu langsung menyadarinya. Sambil menggeram, "Apa yang kau lihat? Jangan coba-coba main trik." Nada bicara sang leluhur tetap tenang. "Aku hanya penasaran, kenapa makhluk hina sepertimu berani berkeliaran dalam wujud manusia?" Long Chun memutar ulang tatapan itu di kepalanya. Apakah leluhurnya berharap dia bertindak sekarang? Merasakan ada yang tidak beres, penyihir itu menggunakan darah dan niat jahatnya. Membentuk rune merah darah. "Kalau kau benar-benar dewa, terima ini." Rune itu melonjak seperti banjir, menabrak sang leluhur. Dalam sekejap, dia terlempar ke belakang, kembali ke wujud anjingnya. Babak belur dan berdarah, penyihir itu tertawa kejam. "Keilahian apanya? Kau hanya cangkang kosong. Kalau kau benar-benar dewa, kau pasti sudah mengusirku dari tadi. Lalu menginjak-injakku. Lagi pula, dewa mana yang mau merendahkan diri dengan tinggal di dalam tubuh anjing?" Matanya beralih ke Long Chun. "Dan, inikah satu-satunya bantuan yang bisa kau kumpulkan?" Selangkah demi selangkah, dia mendekat, suaranya penuh ejekan. "Serahkan tubuhmu dengan sukarela. Lakukan itu, dan mungkin aku akan mengampuni teman-teman kecilmu." Dia menarik kerah bajunya. "Karena kenyataannya, kau tak punya pilihan lain." Long Chun tersenyum getir. "Tak punya pilihan? Kalau aku gigit lidahku dan mati sekarang, kau juga akan kehilangan segalanya." Seringai penyihir itu melebar. "Coba saja. Aku akan merebut dagingmu sebelum napas terakhirmu. Kau akan jadi mayat sementara aku naik tahta sebagai dewa." Kata-katanya penuh kegilaan. Tepat pada saat itu,
Li Hesu menarik roknya. Sambil berteriak, "Hentikan!" Air mata mengalir di wajahnya saat dia memohon agar roh itu meninggalkan tubuh ibunya. "Menangis, Ibu. Kumohon, Bu." Satu-satunya jawaban penyihir itu adalah tendangan kejam yang membuatnya terjatuh, sambil menyeka darah dari bibirnya. Penyihir itu menyeringai. "Kau pikir aku membiarkanmu hidup karena kasihan? Bodoh. Kau hidup hanya karena kau berguna. Tapi sekarang, kau tak ada harganya." Energi gelap berkumpul di telapak tangannya. Membentuk kutukan bertuliskan kata, "Bunuh." Suaranya mendesis, tarik napas dalam-dalam. Ini hanya akan terasa sakit sesaat. Tapi sebentar lagi ibumu akan menyusulmu. Dia mengangkat tangannya, siap menghabisi Li Hesu. Long Chuan berjuang mati-matian. Tapi rantai kebencian mengikatnya, membuatnya tak berdaya. Dia hanya bisa menonton. Saat wajah Li Hesu yang basah air mata berubah menjadi senyuman tipis. Berbisik, "Maafkan aku," sebelum menutup matanya. Tepat saat cakar si penyihir turun, satu kata memecah kegelapan. "Ibu." Pikirannya kembali ke suatu sore keemasan yang hangat dalam ingatannya. Seorang ibu merangkai biji persik menjadi gelang untuk putri kecilnya. Anak itu cemberut. Mengeluh kalau gelang itu jelek dan kaku, tapi sang ibu hanya tersenyum. "Dengan ini, tidak akan ada hantu yang bisa menyakitimu." Hesu kecil menundukkan kepalanya. Menggerutu lagi, berhenti menyelipkan jimat ke dalam tasku. Terakhir kali jimat itu jatuh di kelas dan semua orang tertawa. "Memanggilku anak penyihir." Dia merajuk, "Kalau aku memakai gelang ini dan dibuli lagi, apa ibu mau tanggung jawab?" Ibunya menghela napas pelan. "Ibu hanya ingin melindungimu." Hesu balas berteriak. "Keluarga lain hidup baik-baik saja tanpa omong kosong ini. Kenapa harus kita satu-satunya yang seperti ini?" Ibunya merentangkan tangannya dengan lembut. "Lalu, bagaimana dengan jimat yang ini?" Hesu bergumam keras kepala, "Sudah kubilang aku benci jimat." Ibunya tersenyum lembut. "Tapi yang ini berbeda. Ini, jimat ibu. Tidak peduli dimanapun kamu berada. Kalau kamu memanggil, ibu, ibu akan langsung datang untuk memelukmu. Jimat ini akan selalu berhasil. Karena ibu akan selalu melindungi Hesu kecilku." Air mata menggenang di mata si penyihir. Dan segel kutukan di tangannya memudar. Untuk sesaat, jiwa ibu Hesu melonjak ke depan. Menekan sang iblis, dia berteriak kesakitan, "Hesu, lari!" Sambil terhuyung-huyung, dia berbalik dan menarik pisau dapur dari dinding. Hesu, gemetar sambil menangis, berteriak, "Ibu! Apa yang ibu lakukan?" Detik berikutnya, pisau itu menancap di dadanya sendiri. Dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Memutus kendali sang iblis. Itulah cara terakhir dan satu-satunya untuk melindungi putrinya. Terbebas dari kutukan darah. Hesu pun hancur. Berlari untuk memeluk tubuh ibunya yang jatuh. Long Chun berdiri membeku, tak bisa bergerak. Dia teringat senyum polos gadis itu sebelumnya. Kini, gadis yang sama itu terisak tanpa henti. Memeluk erat jenazah ibunya. Rasa sakit merobek dada Long Chun. Tragedi ini. Semua ini adalah karena dirinya. Suara-suara menjerit di dalam tengkoraknya, "Berikan tubuhmu padaku." Bayangan sosok-sosok menangis mengutuknya. Memanggilnya anak yang seharusnya tidak pernah dilahirkan. Iblis yang membunuh orang tuanya sendiri. Dalam kabut, dia melihat sekilas kenangan orang tuanya yang tertawa dan bermain bersamanya. Api dan lautan darah bergejolak di depan matanya. Iblis itu dipaksa keluar dari inangnya akibat pengorbanan ibu Hesu. Iblis itu mengaum murka. Mengutuk wanita gila itu atas kenekatannya. Sambil menggeram, ia mengangkat pedang raksasanya. Menebaskannya ke arah ibu dan anak itu. Tapi di detik berikutnya, kerak! Senjata itu, bersama dengan lengannya, jatuh ke tanah. Iblis itu membeku. Menatap lengannya yang putus dengan tatapan tak percaya. Kabut gelap melingkar di sekitar Long Chun,
menyembunyikan sosok bayangan yang begitu mengerikan. Dari dalam kabut itu, sebuah mata tak kasat mata terbuka lebar. Mata Long Chun sendiri terbelalak. Pupilnya menyala semerah darah. Sang leluhur anjing menggigil dan bergumam dalam hati. Jadi, akhirnya dimulai juga. Iblis itu mencengkeram lukanya, bersiap untuk mencibir. Namun, Long Chun lenyap dalam sekejap. Wus! Di tengah tatapan terkejut si iblis. Dia muncul di belakangnya, pedang di tangan. Pedang guillotine itu menebas ke bawah. Iblis itu nyaris berhasil menghindar. Namun, serangan itu tetap menghancurkan untayan tasbih di lehernya. Dengan waspada, iblis itu mundur cepat dan melolong tak percaya. Bagaimana mungkin manusia biasa bisa menghancurkan kutukan ini? Ia mengembuskan hawa kuno. Ci jahat, memanggil arwah-arwah yang diperbudak. 3 arwah anak kecil yang terikat pun terlepas. Iblis itu melahap mereka. Membentuk lengan baru dari jiwa mereka. Long Chun kembali maju menyerang, dengan pedang teracung. Iblis itu menciptakan pedang panjang kebencian untuk menangkis. Benturan senjata mereka mengguncangkan seisi ruangan. Tapi kekuatan Long Chun memaksa iblis itu mundur. Dia terus mendesak serangannya. Tebasannya mematahkan pedang terkutuk itu menjadi 2. Sambil memutar senjatanya, dia menghunjamkannya ke bawah. Menancapkan lengan spektral si iblis ke tanah. Jeritan yang memekakan telinga keluar dari makhluk itu. Karena putus asa, ia membiarkan pedang itu menembus lebih dalam. Melepaskan diri dengan paksa untuk kabur, lalu melompat dan bertengger di atas altar. "Siapa kau?" geramnya. "Beberapa saat yang lalu kau hanyalah manusia lemah yang sekarat karena kutukan." Bahkan saat ia berbicara, lengannya yang putus menggeliat dan beregenerasi. Long Chun hanya menyeringai. Dengan sekali sentakan, dia mengangkat pedang guillotinenya. Api hitam berkobar di sepanjang mata pedangnya, dan tanpa ragu, dia menerjang maju. Menyerang iblis itu sekali lagi. Pandangan iblis itu beralih cepat. Tertuju pada sebuah guci ritual di atas altar. Tanpa ragu, ia menyambar guci itu dan melemparkannya ke arah Long Chun. Dia mengangkat bilahnya untuk menangkis, tapi benturan keras itu menghancurkan guci hingga berkeping-keping. Dari dalamnya, gerombolan sinapsit tumpah ruah, merayap di sekujur tubuhnya dalam kumpulan yang menggeliat. Iblis itu menyeringai licik. Mengejek, dasar bodoh yang tidak tahu apa-apa. Detik berikutnya, seekor kelabang raksasa menghantamnya. Membuat Long Chen terlempar ke udara. Sambil berputar di udara, dia menancapkan bilah guillotinenya ke tanah. Saat dia berhenti meluncur, suara si iblis menggema dengan dingin. "Ini bukan roh biasa. Ini adalah monster tempaan racun." Nadanya penuh cemoohan, "Trikmu tidak akan berguna melawannya." Iblis itu tertegun saat melihat ketenangan Long Chen. Ekspresinya nyaris meremehkan. Hawa dingin menjalari tubuh si iblis. Tekanan ini jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Dia harus segera merebut wadah manusia. Tanpa ragu-ragu, dia menerjang ke arah wanita tak sadarkan diri yang terbaring di lantai, meskipun tidak puas. Dia tahu Long Chen tidak akan pernah berani menyerang manusia tak berdosa. Namun, tepat saat auranya hendak membanjiri tubuh wanita itu, sebuah bangkai sinapsit yang terpotong melayang ke arahnya. Menghantam dadanya dan menghentikan ritual itu. Bilah guillotine Long Chen berkilau dingin saat dia membelah kelabang raksasa itu menjadi 2. Mata iblis itu terbelalak kaget. Lalu, dia tertawa terbahak-bahak. "Bodoh. Memotongnya tidak akan membunuhnya. Kau hanya menggandakan jumlah mereka." Dia memerintahkan gerombolan itu, "Jangan bunuh dia, temukan dia. Aku butuh tubuh itu untuk naik tahta sebagai dewa." Tapi kata-katanya tertahan di tenggorokan. Di depan matanya, kabut hitam melonjak dari tubuh Long Chen. Menelan seluruh sinapsit dalam hitungan detik. Gerombolan itu lenyap. Ditelan hingga tak bersisa. Long Chen menjilat bibirnya. Menyeringai ke arah si iblis dengan geli yang kejam. Rasa ngeri menyelimuti makhluk itu. Dia ambruk ke tanah, gemetaran sambil bergumam, "Tidak mungkin. Dia benar-benar memakannya."
Selangkah demi selangkah, Long Chen maju dengan bilah guillotine di tangan. Setiap langkahnya terasa menekan bagai gunung. Di belakangnya, anjing leluhur menggonggong dengan panik, coba panggil dia kembali. Long Chen melirik dari balik bahunya dengan tatapan dingin dan meremehkan. Lalu, sabet. Bilahnya menghunjam tanah tepat di depan anjing tua itu. Sebuah peringatan tanpa kata, jangan ikut campur. Anjing itu menegang, tidak berani bergerak sedikit pun. Tatapan merah Long Chen kembali tertuju pada si iblis. Senyumnya menyeringai, seolah mengejek keberadaan iblis itu sendiri. Kepanikan akhirnya menguasai makhluk jahat itu. Dengan teriakan tertahan, dia melesat ke arah pintu keluar. Pintu-pintu berat itu hancur berkeping-keping di bawah serbuannya yang putus asa. Dan iblis yang tadinya sombong itu lari tunggang langgang ketakutan. Tapi Long Chun sama sekali tidak berniat membiarkan iblis itu kabur. Dia melompat tinggi lalu menginjak tengkoraknya dengan keras. Di bawah tatapannya yang ketakutan, dia mengangkat pedang guillotinenya tinggi-tinggi, membuat iblis itu meronta dengan liar. Menolak untuk tunduk. Namun, Long Chun kembali menghantam kepalanya ke tanah, menahannya dengan kekuatan brutal. Setetes air mata darah mengalir dari sudut matanya. Hatinya terbakar oleh kebencian dan keputusasaan. Dulu, dia adalah seorang penyihir desa yang disegani. Saat musim kemarau yang berlangsung selama 3 bulan, dia berjanji akan memanggil hujan. Tapi selama 3 hari penuh, tak setetes air pun turun. Karena marah, dia menendang altar hingga terbalik. Akhir-akhir ini, dia tidak merasakan apapun. Tidak ada penglihatan, tidak ada bisikan ilahi. Sebuah pikiran mengerikan mulai muncul di benaknya. Mungkin sebenarnya tidak pernah ada dewa sama sekali. Mungkin dia telah dikutuk dan ditipu sejak awal. Para penduduk desa yang membawa sesajen melihat semuanya. Mereka berbisik bahwa penyihir itu telah dihukum, kekuatannya sirna, dan beberapa menuduhnya sebagai penipu yang mencuri sesajen. Wajahnya dipenuhi amarah saat dia menunjuk seorang pria. Menyatakan bahwa wabah akan menyerang rumahnya kecuali dia mempersembahkan sekarung beras kepada dewa dapur. Tapi keadaan sudah berbalik, tidak ada yang mempercayainya, mereka mengejek dan menyebutnya penipu. Dengan mata dingin, dia melontarkan kutukannya. Kalian semua akan jatuh sakit dan mati, dan itu takkan lama lagi. Para penduduk desa itu pun benar-benar jatuh sakit dan tewas. Statusnya sebagai penyihir pun kembali pulih. Rasa takut dan segan kembali menyelimuti desa, sebuah keluarga yang berduka karena ketiga anaknya dimangsa harimau. Memohon padanya untuk melakukan ritual suci agar mereka bisa memiliki anak lagi. Warga desa lainnya pun segera ikut, membawa persembahan dan doa. Namun, serangan harimau justru semakin menjadi-jadi. Lebih ganas dari sebelumnya, padahal mereka tidak tahu kalau semua bencana itu adalah ulahnya sendiri. Penyihir itu mengunci anak-anak yang diculiknya di dalam ruang bawah tanah. Tidak memberi mereka makan maupun minum. Ketika anak-anak itu kelaparan sampai diambang pingsan, barulah dia menawarkan makanan. Memaksa mereka untuk menerimanya, dan saat itulah dia mengambil kesempatan untuk memotong jari-jari mereka. Sayangnya, adegan ini disaksikan secara diam-diam oleh seorang anak laki-laki bernama Xiao Dong. Ketika si penyihir mencarinya, dia mendapati anak itu sudah menghilang. Dia mengira anak itu sudah pulang, jadi dia tidak menghiraukannya. Padahal, Xiao Dong bersembunyi di dalam sebuah guci besar dan baru berhasil kabur keesokan harinya. Saat si penyihir sedang keluar melakukan ritual untuk para penduduk desa, Xiao Dong berlari keluar dan menceritakan kebenarannya pada sang ibu. Dia mengungkapkan bahwa yang disebut-sebut sebagai serangan harimau sebenarnya hanyalah rekayasa si penyihir. Benar saja, para penduduk desa menggeledah rumahnya dan menemukan puluhan tabung bambu. Masing-masing diisi dengan jari-jari anak-anak. Pada akhirnya, para penduduk desa mengikat penyihir itu di sebuah tiang kayu dan membakarnya hidup-hidup. Kebencian dan dendamnya kepada para dewa mengubahnya menjadi arwah terkutuk. Kembali ke masa kini, obsesinya membangkitkan sebuah mantra terlarang. Seketika, altar-altar di kuil itu hancur berkeping-keping. Roh-roh di dalamnya berubah menjadi bahan bakar. Menyatu menjadi satu tubuh yang terbuat dari hantu yang tak terhitung jumlahnya. Saat itu, dia menjadi percaya diri.
berteriak bahwa hukuman ilahi telah tiba. Begitu ucapannya selesai, lengan-lengan seperti kelabang mencambuk ke arah Long Shun. Serangannya begitu rapat sehingga dia hanya bisa terus-menerus menghindar. Sang penyihir, yang sudah benar-benar gila, berteriak bahwa dia akan membunuh semua orang. Dengan setiap rapalan mantra, gelombang kebencian yang mengerikan meletus ke arah Long Chun. 3 arwah anak-anak dan Li Hisu berteriak kaget. Tapi anak berpakaian hitam itu menyadari sesuatu yang aneh. Baginya, Long Chun terlihat lebih berbahaya daripada penyihir itu sendiri. Serangan brutal monster itu dengan mudah ditangkis oleh pedang Algojo milik Long Chun. Dia kemudian melesat maju dalam serangan tiba-tiba. Menebas begitu cepat hingga serangannya nyaris tak terlihat. Lengan kelabang milik penyihir itu tercabik-cabik menjadi potongan daging. Karena kesakitan, dia langsung membalas, menembakkan kutukan darah dari lengannya yang putus. Tapi Long Chun melompat ke udara menghindari serangan itu. Di sana, dia melayang. Pedang di tangan, matanya yang tadinya putih kini ditelan kegelapan. Sementara kabut gelap melilitnya, seekor naga raksasa bersisik hitam bangkit di belakang punggungnya. Leluhur anjing membeku karena terkejut. Bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah dilakukan bocah ini. Sang penyihir mengaum dan menerjang dengan sekuat tenaga. Long Chun mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Naga ungu kehitaman berputar di belakangnya. Mengaum dengan suara yang menggelegar. Tapi tepat saat serangannya akan mendarat, suara tajam kipas lipat yang terbuka menggema di udara. Dalam sekejap, sebuah kekuatan dingin yang menusuk tulang menyapu seluruh aula. Badai angin es melonjak naik seperti pusaran naga, mementalkan kedua serangan itu. Long Chun dan penyihir itu terlempar ke belakang seketika saat kipas itu tertutup. Pusaran angin beku itu pun lenyap tanpa suara. Aku menatap dengan bingung, tidak yakin apa yang baru saja terjadi. Kemudian pria itu mengangkat kipas lipatnya ke arahku. Dan berteriak, "Lepas!" Seketika, aliran awan putih menyembur keluar. Mataku yang semerah darah perlahan-lahan menjadi jernih. Kembali ke warna aslinya. Kekuatan itu terasa seperti ombak yang mengamuk, namun selembut pasang surut yang membasuh tubuhku. Dengan satu segel perintah, kekuatan yang mengendalikanku lenyap sepenuhnya. Yang turun tangan tidak lain adalah Dewa Cabang Bumi. Zeke De Jian. 3 anak roh itu. Melihat kakak laki-laki mereka, langsung berlari menghampirinya sambil menangis. Mereka menumpahkan semua keluh kesah mereka. Membongkar dosa-dosa penyihir yang tak terhitung jumlahnya. Semua mata kemudian tertuju pada si penyihir. Anak-anak itu membeku, terkejut dengan apa yang mereka lihat. Merangkak di tanah dengan wajah yang berkerut. Penyihir itu menuntut untuk tahu siapa sebenarnya Zeke De Jian. Bagaimana bisa dia menggunakan kekuatan dewa yang seharusnya hanya dimiliki oleh dewa? Zeke De Jian menjawab dengan dingin, "Karena aku adalah dewa. Dewa Cabang Bumi, Zeke De Jian." Kata-katanya membuat si penyihir tercengang. Air mata mengalir tak terkendali di pipinya. Dia mencengkeram jubah Zeke De Jian dengan tangan gemetar. "Kenapa? Kenapa kau tidak menjawab doaku? Kenapa kau tidak muncul saat aku memohon padamu? Jika kau datang, semua ini tidak akan terjadi. Bagaimana bisa seorang dewa mengabaikan tangisan umatnya?" Zeke De Jian menepis tangannya dengan jijik. "Doa? Jangan buat aku tertawa. Doamu itu tidak lebih dari keinginan egois. Katakan padaku, dewa mana yang akan menjawab doa seperti itu, bodoh?" Penyihir itu gemetar hebat, tidak bisa menjawab. Jiwa-jiwa yang terperangkap di dalam tubuhnya akhirnya terbebas. Zeke De Jian melanjutkan dengan dingin, dibutakan oleh keserakahan. "Kau melupakan tugasmu sebagai seorang penyihir. Kau telah menodai tanganmu dengan dosa yang tak termaafkan. Kenapa kau harus merasa dirugikan? Lihatlah sekelilingmu. Tidakkah kau lihat jiwa-jiwa tak berdosa yang binasa karenamu?" Penyihir itu tersentak, ingin membantah, tetapi Zeke De Jian membungkamnya dengan raungan yang menggelegar. "Diam. Bahkan jika dagingmu dicabik 1000 kali, dibakar dalam api abadi, itu tetap tidak akan bisa menebus penderitaan mereka. Di neraka, hukumanmu akan setara dengan jumlah jari yang kau potong dari anak-anak itu."
dan siksaannya akan setara dengan setiap nyawa yang kau hancurkan. Saat kata-katanya berakhir, Zeke Dejian perlahan membuka kipasnya. Bulan yang bersinar muncul di dahinya, dan gambar kelinci di kipas itu berkilauan dengan cahaya ilahi. Dengan sekali lambaian tangan Zeke Dejian, tirai kabut hitam menyapu langit. Bahkan matahari yang menyala-nyala pun ditelan seluruhnya. Ketika bulan hitam terbit, dunia pun berubah warna. Inilah penghakimannya, hukuman pamungkas untuk para pendosa. Penyihir itu merangkak di tanah, memohon belas kasihan dengan putus asa. Tetapi di mata dingin Zeke Dejian, dia bukan lagi manusia. Hanyalah cangkang kosong yang harus dilenyapkan. Saat bulan hitam berputar, cahayanya yang gelap menelan kemilau matahari. Tubuhnya tercabik-cabik menjadi serpihan. Bahkan abunya pun tak tersisa, dia terhapus dari keberadaan. Zidajian berbalik, bertanya pada adik-adiknya tentang manusia yang mereka sebutkan. Para arwah anak-anak menjawab, seseorang telah ditikam. Dia membawa mereka ke Li Shishio dan ibunya yang tergeletak. Saat diperiksa lagi, dia menemukan napas samar yang masih tersisa. Zidajian perlahan membuka kipasnya. Polanya berubah menjadi gambar seekor anak domba. Dari atas, sekuntum bunga raksasa turun dari langit. Bunga itu mekar di bawah tubuh wanita yang sekarat. Ini adalah bunga kelahiran kembali. Kekuatannya mengalir ke dalam tubuh wanita itu, memulihkan hidupnya yang memudar. Dengan satu kata, ikat. Zidajian menyegel keajaiban itu. Kelopaknya berubah menjadi aliran vitalitas, menariknya kembali dari cengkeraman maut. Dia memberitahu Li Shishio untuk tidak khawatir, ibunya hanya tertidur sekarang. Melihat napas ibunya stabil dan tubuhnya tenang, Li Shishio kembali menangis tersedu-sedu, sementara ketiga arwah anak-anak bersorak gembira. Arwah berjubah merah dan berjubah hitam menyombongkan diri dengan bangga. Mengatakan kalau kakak mereka adalah Zidajian, yang pertama dari 12 dewa cabang bumi. Baginya, hal ini hanyalah permainan anak-anak. Li Shishio membungkuk berulang kali, diliputi rasa terima kasih. Tapi, Zidajian tiba-tiba menutup mulutnya dan terbatuk, darah muncrat ke jubah merahnya, membuat warnanya semakin pekat. Dia menyeka noda dari bibirnya. Dengan tenang, dia berkata bahwa alih-alih ucapan terima kasih, yang dia inginkan adalah agar Li Shishio membantunya. Dengan tangan gemetar, dia mengangkat kipasnya sekali lagi. Dia mengayunkannya ke arah arwah-arwah yang ada di belakang gadis itu. Seketika, arwah-arwah itu tampak terperangkap di dalam sebuah bidang datar seperti cermin. Cermin itu pecah dengan suara retakan yang memekakan telinga. Para arwah itu berubah menjadi jari-jari yang terpotong, jatuh ke tanah. Zidajian memerintahkannya, saat penyihir itu bangun. Kumpulkan jari-jari ini dan bebaskan jiwa anak-anak itu. Di luar, leluhur anjing tetap di sisi Long Chuan, menjaganya. Zidajian melangkah maju sambil menyeringai. Lalu membentak, menyuruh si lumpur itu menyingkir. Dia mengetuk kepala Long Chuan dengan kipasnya. Kesadaran Long Chuan langsung kembali. Dia mengerjap, menatap wajah yang familiar di depannya. Sambil melihat sekeliling, dia bergumam bingung. Tidak yakin dengan apa yang baru saja terjadi. Saat dia bertanya-tanya tentang asap hitam yang mengikatnya, asap itu langsung menghilang, menjatuhkannya ke lantai dengan suara gedebuk. Ruangan itu menjadi hening dan canggung. Long Chuan tidak bisa tidak berpikir. Apa-apaan ini? Bukannya aku masih di dalam aula kuil? Bagaimana aku bisa tiba-tiba ada di sini? Lalu dia tiba-tiba teringat Shishio dan ibunya. Baru saja dia akan mencari mereka. Li Shishio tiba-tiba muncul tepat di hadapannya. Dia memegang kedua pipi Long Chun dan menggosoknya dengan kencang. Kamu tidak apa-apa? Apa ada yang sakit? Sambil tersipu, Long Chun menepis tangannya. Bergumam kalau dia baik-baik saja, tapi Li Shishio tiba-tiba menangis. Menangis dan mengatakan kalau ini semua salahnya. Long Chun cepat-cepat bertanya, bagaimana keadaan ibumu? Li Shishio memaksakan senyum di antara air matanya. Mengatakan bahwa roh anak-anak dan Zidajian telah membantunya. Lukanya sudah sembuh dan sekarang ibunya sedang tidur. Mendengar ini, Long Chun benar-benar bingung.
Perkembangan macam apa ini? Aku baru berkedip sekali dan sudah ketinggalan setengah cerita. Leluhur anjing menghampirinya dan bertanya, akhirnya bangun juga, nak? Sambil mengusap kepalanya. Long Chun menuntut untuk tahu apa yang telah terjadi. Si anjing kampung itu hanya berkata dia akan menjelaskannya begitu mereka sampai di rumah. Z Dajian terkekeh dan menambahkan, aku tidak sabar untuk melihat. Bagaimana kau akan menjelaskan ini pada keturunanmu? Kata-kata itu membuat seisi ruangan menjadi hening. Li Shishio buru-buru memperkenalkannya, ini Z Dajian, pengawas agung dari surga. Tapi semakin lama Long Chun menatap wajahnya. Dia merasa semakin tidak asing. Dia menunjuk dan berkata, tunggu sebentar. Bukankah kau orang yang melempar bola sepak ke arahku? Z Dajian tiba-tiba batuk darah, para roh anak-anak pun panik. Bergegas bertanya apakah dia baik-baik saja. Tanpa menjawab, dia memberi isyarat agar mereka mendekat. Berbisik bahwa mereka harus segera pergi. Dengan sekali kibasan kipasnya, mereka lenyap tanpa jejak. Li Shishio menatap Long Chun dengan mata berbinar penuh kekaguman. Lihat, kan? Kau benar-benar diberkati oleh para dewa. Long Chun membuka mulutnya untuk menjelaskan, tapi ibu Li Shishio perlahan berjalan keluar. Li Shishio berlari ke depan, memeluk ibunya. Pemandangan itu menghangatkan hati Long Chun dan leluhur anjing, bahkan kakek kantong jaring tua di pintu. Meneteskan dua baris air mata, mengambil keranjangnya, dia berjalan perlahan menuju matahari terbenam. Sambil menyanyikan lagu lama. Anak nakal dibawa macan. Anak baik dapat kue manisan. Dia hanya meninggalkan sepiring kue di dekat gerbang. Ketika Long Chun dan leluhur anjing kembali ke rumah, dia memeriksa ponselnya dan melihat. Barang belanjaannya sudah diantar 8 jam yang lalu, es batunya sudah lama mencair. Leluhur anjing melirik wajahnya yang muram dan bertanya. Kau ini tuan tanah atau apa? Orang-orang membawakanmu upeti. Long Chun memutar bola matanya, itu pesanan Li Shishio dari supermarket, bodoh. Bulu si anjing kampung itu berdiri, bocah tengik. Kau sudah tidak sopan sejak awal, hal-hal lain bisa aku maklumi. Tapi sebaiknya kau jaga cara bicaramu padaku. Long Chen mendorong pintu hingga terbuka dan menyeringai. Memangnya kenapa? Kalau aku berhenti memberimu makan, kita lihat saja seberapa hebat lagamu. Anjing kampung itu langsung luluh, merengek-rengek memintanya untuk cepat menyiapkan makanan. Katanya dia sudah kelaparan setengah mati, tapi Long Chen hanya mengambil ponselnya dan berkata dengan datar. Cuci dulu kakimu sana. Long Chen melirik pesan yang dikirimkan Li Shishi padanya. Dia hanya mengetik balasan beberapa kata singkat. Lalu dia bergegas ke dapur untuk membuatkan makanan mewah untuk leluhurnya itu. Saat Li Shishi melihat balasannya, dia tertegun sejenak. Kemudian, senyum cerah merkah di wajahnya. Semua itu karena pesannya yang hanya berisi beberapa kata, berhenti minta maaf padaku saat makan malam. Long Chen mendesak si leluhur anjing untuk bicara. Dia ingin tahu apa yang terjadi saat dia tidak sadarkan diri. Apa bocah Zuo Dajian itu benar-benar membasmi roh penyihir dan menyembuhkan Ibu Shishi? Sambil mengambil lauk, Long Chen menghela napas. Sepertinya aku melewatkan semua bagian yang seru. Lalu dia bertanya. Jadi, Zuo Dajian itu. Apa dia dewa sepertimu? Anjing kampung itu menggelengkan kepalanya. Mengatakan kalau Zuo Dajian bukan dewa. Dan menyuruhnya berhenti sembarangan mengaku-ngaku saudara. Long Chen mendesak lagi, lalu kenapa kau hanya diam saja? Kalau kau ikut bertarung, monster itu pasti sudah lenyap dalam sekejap. Si leluhur anjing menghela napas. Aku bukannya diam saja. Aku sudah tidak punya kekuatan dewa lagi. Aku hanya bisa menonton. Long Chen mengerutkan kening, tapi sebelumnya kau menyelamatkanku dari hantu perawan itu. Iya, kan? Wajah si anjing kampung itu menjadi muram. Dan justru itulah masalahnya. Dia mengungkapkan bahwa Long Chen sebenarnya sudah berhenti bernapas saat itu. Hari itu, untuk menyelamatkannya, si leluhur telah mengerahkan setiap tetes terakhir kekuatannya ke dalam tubuh Long Chen. Itulah sebabnya Long Chen sekarang memiliki kemampuan regenerasi yang begitu kuat. Suara si leluhur anjing menjadi berat.
Mulai sekarang, kau harus membantuku memulihkan kekuatanku. Sementara itu, di bawah langit malam, seorang gadis yang memegang busur berdiri di atas tiang listrik. Dia menatap ke kejauhan sejenak, lalu menghilang ke dalam bayang-bayang. Keesokan paginya, Long Chen bangun dengan badan pegal-pegal. Dia mengerang. Heran kenapa tubuhnya bisa selemah ini. Baru lari sedikit saja ototku sudah sakit begini. Dia tidak sadar kalau semalam dia baru saja selamat dari pertarungan brutal. Si anjing kampung tiba-tiba memintanya untuk mencari sebuah kronik sejarah. Singkatnya, sebuah buku yang mencatat perubahan dunia dari zaman kuno hingga sekarang. Long Chen memutar bola matanya, lalu mengeluarkan buku pelajaran sejarah sekolah. Dia melemparkan buku itu, lalu berangkat ke sekolah. Dia teringat kata-kata leluhurnya, bahwa dengan regenerasi, dia tidak akan pernah lagi dipermainkan oleh arwah. Namun, saat dia sampai di gerbang sekolah dan melihat patung itu, langkahnya membeku, rasa takut menusuk dadanya. Dan dia pun berjalan memutarinya. Pada saat itu, seorang teman sekelas berkacamata berhenti di depan patung. Tepat saat Long Chun lewat di dekatnya. Alat di tangan anak laki-laki itu berbunyi tajam, tetapi begitu Long Chun berjalan menjauh, alat itu kembali hening. Anak laki-laki itu membetulkan letak kacamatanya, sambil menatap punggung Long Chun yang menjauh. Dia mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam sambil mengikutinya, tetapi baru saja dia mulai, seseorang merebut ponsel itu. Dua gadis menatapnya dengan marah. Apa yang kau lakukan? Apa kau diam-diam merekam kami?